Baru saja menikah, ibu mertua menyuruhku menyerahkan rumah hadiah pernikahan senilai 3 miliar rupiah yang diberikan ibuku. Aku tidak membantah, tapi balasanku yang cerdas membuat seluruh keluarga mereka menangis histeris. Namaku Kirana Putri, tahun ini usiaku 34 tahun. Aku bekerja sebagai manajer dokumen legal untuk sebuah perusahaan material bangunan. Pekerjaanku sehari-hari selalu berhubungan dengan berkas, kontrak, dan stempel, sehingga kepribadianku pun ikut menjadi sangat teliti dan berprinsip. Aku bukan tipe perempuan yang suka pamer atau berlebihan, tapi ada satu hal yang selalu kujaga dengan jelas, urusan uang dan aset harus transparan dan tegas. Suamiku, atau lebih tepatnya pria yang baru saja menjadi suamiku hari itu, bernama Banyu Adijaya. Usianya 2 tahun lebih tua dariku dan bekerja sebagai pengawas proyek konstruksi. Dari luar, Banyu adalah pria yang baik, pendiam, dan tenang. Selama 3 tahun kami berpacaran, dia hampir tidak pernah meninggikan suaranya padaku. Tapi ada satu hal yang baru kusadari tingkat keseriusannya nanti, dia sangat patuh pada ibunya. Aku sering bercanda pada teman-temanku bahwa Banyu itu tipe pria yang gagah di luar, tapi di rumah, ibunya bilang A, dia akan langsung mengangguk setuju. Setelah hampir 3 tahun saling mengenal, kami memutuskan untuk menikah dan mencatatkan pernikahan kami di kantor urusan agama, KUA, terlebih dahulu. Sementara resepsi akan diadakan beberapa minggu kemudian agar lebih megah. Pagi itu, saat kami berdua memegang buku nikah dari tangan petugas, aku benar-benar merasa telah melangkah ke sebuah babak baru dalam hidup. Aku ingat saat itu Banyu tersenyum sangat lebar dan bercanda. Nah, mulai hari ini Mas sudah nggak bisa lari lagi, ya? Aku ikut tertawa, hatiku terasa lega. Di usiaku sekarang, setelah melewati berbagai rintangan dalam pekerjaan dan kehidupan, aku hanya mendambakan sebuah rumah tangga yang damai. Namun, siang itu juga, ibuku, Ibu Ratna, menelepon dan meminta kami mampir ke sebuah kafe langganan dekat rumah. Kafe itu kecil, terletak di sebuah gang yang tenang, tempat kami biasa mengobrol. Saat kami tiba, ibu sudah duduk menunggu. Di depannya ada sebuah tas besar. Setelah beberapa basa-basi singkat, ibu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map berisi berkas, yang dibungkus sangat rapi, lalu meletakkannya di meja di depanku. Aku sedikit terkejut. Ibu mau kasih Kirana apa? Ibu menatapku sejenak, lalu berkata perlahan dengan suara yang sangat jelas, ini rumah yang baru saja ibu balik nama untukmu. Anggap saja ini hadiah pernikahan. Aku tertegun, Banyu juga tampak kaget. Ibu mendorong map itu ke arahku, membukanya untuk menunjukkan lembar demi lembar dokumen, termasuk sertifikat hak milik, SHM. Semuanya atas namaku. Ibu melanjutkan, kali ini dengan nada yang sangat tegas, tepat di hadapan Banyu, rumah ini ibu berikan khusus untuk putri ibu, bukan untuk pamer pada siapapun atau untuk membuktikan apapun. Ibu hanya ingin, kelak kamu punya pegangan. Banyu, yang duduk di seberang, awalnya terkejut lalu cepat-cepat tersenyum ramah. Ibu, tidak perlu repot-repot begini, kami jadi tidak enak. Kami bisa berusaha sendiri, kok, terdengar rendah hati. Tapi aku memperhatikan matanya berhenti cukup lama pada dokumen-dokumen itu, terutama pada halaman informasi aset. Aku membolak-balik setiap lembar. Itu adalah rumah 2 lantai di sebuah kompleks perumahan baru yang baru saja direnovasi, dengan harga pasar sekitar 3 miliar rupiah. Yang terpenting, semua proses balik nama sudah selesai sebelum hari ini. Artinya, secara hukum, ini adalah properti pribadiku sepenuhnya. Harta bawaan sebelum menikah. Ibuku menggenggam tanganku, suaranya melembut. Kirana, ibu jujur ya, hidup perempuan itu tidak selamanya tenang setelah menikah. Ibu memberimu rumah ini bukan untuk pamer ke keluarga suamimu, juga bukan untuk kamu banding-bandingkan. Ibu memberikannya agar hatimu tenang, agar kelak jika ada apa-apa, kamu tetap punya tempat untuk berdiri. Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa mengangguk, tanganku sedikit gemetar saat memegang map itu. Banyu saat itu masih tersenyum, tapi sorot matanya sulit ditebak. Dalam perjalanan pulang, Banyu bertanya banyak hal tentang rumah itu. Lokasinya di mana, luasnya berapa, apakah sedang disewakan, dan apakah surat-suratnya sudah lengkap.
Kupikir itu hanya rasa penasaran biasa. Bagaimanapun, kami sudah menjadi suami istri, jadi saling peduli pada aset masing-masing bukan hal aneh. Aku bahkan sempat bercanda, Mas tanya detail sekali, memangnya mau langsung pindah ke sana? Banyu tertawa. Kan rumah istri Mas, jadi Mas juga harus tahu, dong. Aku ikut tertawa, sama sekali tidak berpikir macam-macam. Aku bahkan merasa lega, berpikir bahwa aku memiliki awal yang cukup kokoh untuk pernikahan ini. Tapi aku tidak pernah menyangka. Hanya beberapa jam setelah kami menikah, rumah hadiah dari ibuku itu justru menjadi pemicu perubahan sikap seluruh keluarga suami. Dan dari momen itulah, aku mulai mengerti satu hal. Dalam beberapa pernikahan, orang tidak menikahimu karena siapa dirimu, tapi karena apa yang kamu miliki. Malam itu, ibu mertuaku, Ibu Sari, menelepon Banyu dengan suara riang, menyuruh kami datang untuk makan malam bersama, katanya. Untuk merayakan status baru kami sebagai keluarga, aku pikir itu ide yang bagus. Bagaimanapun, kami baru saja menikah, jadi pulang ke rumah suami untuk makan malam dan memberi salam adalah hal yang pantas dilakukan. Dalam perjalanan, aku mampir membeli buah-buahan dan sekotak kue bolu, karena aku ingat Ibu Sari pernah mengeluh giginya mulai lemah dan tidak bisa makan makanan keras. Aku melakukannya dengan tulus, dengan niat seorang wanita yang ingin membangun sebuah keluarga baru. Rumah mertuaku berada di jalan yang cukup ramai, bukan rumah mewah, tapi terawat rapi. Halaman depannya selalu bersih. Begitu masuk, aku melihat Ibu Sari keluar dari dapur. Beliau mengenakan daster bunga berwarna gelap, rambutnya disanggul tinggi, dan senyumnya sangat lebar, berbeda dari sikapnya yang biasanya agak kaku. Malam itu, beliau tampak sangat ramah. Nah, ini dia menantu resmi keluarga ini, katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku tersenyum sopan. Iya Bu, selamat malam. Beliau menerima kantong buah dariku, sambil berkata, aduh, pulang makan saja kok repot-repot beli segala macam. Tapi raut wajahnya tampak puas. Ayah mertuaku, Bapak Hardiman, sedang menonton berita di ruang tengah. Beliau memang pendiam dan selalu tampak tenang. Tapi aku bisa melihat ada keheningan yang khas pada dirinya. Semua urusan diserahkan pada istrinya, sementara beliau hanya akan mengangguk sesekali sebagai tanda setuju. Adik laki-laki Banyu, Dito, juga sudah ada di sana. Dia memakai kaos polo cerah, kakinya diangkat ke atas meja sambil tertawa-tawa di telepon. Sementara adik perempuannya, Rini, sedang membantu ibunya membawa piring. Begitu melihatku, dia tersenyum miring. Wah, Mbak Ipar yang baru sudah datang. Cara dia memanjangkan kata baru membuatku sedikit tidak nyaman. Makan malam itu tampak sangat meriah. Ada ikan kukus, sayur labu, daging tumis, dan sepiring ayam opor yang sengaja diletakkan Ibu Sari di tengah meja, mungkin untuk menambah suasana perayaan. Ibu Sari terus-menerus mengambilkan lauk untukku dan bertanya macam-macam. Mulai dari apakah di KUA tadi ramai, apakah prosesnya cepat, hingga apakah ada dokumen yang kurang. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak suka bercerita terlalu banyak tentang urusan pribadi, apalagi dalam suasana di mana semua orang seolah sedang mengamatiku. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mengubah topik pembicaraan. Beliau mulai bicara tentang masa depan. Katanya, sekarang setelah surat-surat beres, kami harus memikirkan rencana jangka panjang. Pasangan muda harus pintar mengelola rumah dan aset, tidak bisa hidup nomaden terus. Bapak Hardiman di sebelahnya mengangguk pelan. Iya, lebih baik cepat stabil. Mendengar itu, Dito langsung menyahut sambil tertawa. Kalau Mas dan Mbak belum punya tempat tinggal tetap, aku numpang satu kamar, ya. Semua orang di meja makan tertawa. Aku ikut tersenyum tipis, menganggap itu hanya candaan biasa dalam makan malam keluarga. Tapi tepat pada saat itu, Banyu berinisiatif angkat bicara. Sambil mengambilkan nasi untukku, dia menoleh ke ibunya dan berkata dengan nada santai, Ibu tidak usah khawatir soal rumah. Ibu mertua sudah memberikan Kirana sebuah rumah sebagai hadiah pernikahan. Kalimat itu baru saja selesai, tanganku yang sedang memegang mangkuk nasi langsung berhenti sejenak. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba terasa dingin. Mungkin karena ibuku sudah berpesan dengan sangat jelas, dan aku belum berniat membicarakan hal ini secepat itu. Setidaknya, tidak di meja makan pertama kami setelah menikah.
Seluruh meja makan hening selama beberapa detik. Ibu Sari, yang sedang mengambil ikan, menghentikan tangannya di udara. Senyum di bibirnya tidak sepenuhnya hilang, tapi sorot matanya berubah total. Dari tatapan ramah menjadi tatapan tajam dan penuh selidik, seolah beliau baru saja mendengar informasi yang sangat penting. Beliau meletakkan sumpitnya, menoleh padaku, dan bertanya, "Benar dikasih rumah? Atas nama siapa?" Pertanyaannya sangat langsung, tanpa basa-basi. Sebelum aku sempat menjawab, Banyu sudah menyahut, bahkan dengan nada sedikit bangga. "Iya, Bu, atas nama Kirana sendiri. Rumahnya bagus, kok." Mendengar kata atas nama sendiri, aku melihat Rini melirik cepat ke arah Dito. Lirikan itu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa sejak saat itu, percakapan ini bukan lagi sekadar obrolan ringan di meja makan. Ibu Sari tersenyum, tapi bukan senyum yang tadi. Itu adalah senyum di mana bibirnya sedikit terangkat, terlihat ramah tapi matanya terasa dingin. Beliau berkata dengan suara yang memanjang, "Zaman sekarang enak ya jadi perempuan, baru menikah sudah punya tabungan." Aku bingung harus menjawab apa. Jika aku terlalu rendah hati, akan terlihat munafik. Jika aku jujur, bisa dianggap pamer. Akhirnya, aku hanya menjawab singkat, "Iya, Bu. Ibu saya sayang, jadi sudah disiapkan dari awal." Tapi setelah kalimat itu, suasana di meja makan berubah total. Semua orang masih tersenyum dan makan, tapi semua pertanyaan mulai mengarah ke rumah itu. Ibu Sari bertanya lokasinya di mana, di pinggir jalan atau di dalam gang. Bapak Hardiman perlahan menambahkan, harga properti sekarang naik terus, punya aset dari awal itu bagus. Dito bertanya bertubi-tubi, "Luasnya berapa, Mbak? Kosong atau disewakan? Di daerah situ pasti likuiditasnya tinggi, ya?" Bahkan Rini ikut nimbrung, "Ibu Mbak baik banget, ya. Banyak lo yang menikah cuma dikasih seperangkat alat salat." Semua kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi semakin ku dengar, semakin aku merasa tidak nyaman. Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Tidak ada yang bertanya bagaimana rencana kami ke depan. Mereka hanya bertanya tentang nilai, lokasi, surat-surat, dan potensi penggunaan rumah itu. Seolah-olah di mata mereka, hal yang paling menarik malam ini bukanlah aku yang baru menjadi menantu mereka, tapi aku yang memegang sebuah rumah senilai 3 miliar. Aku tetap duduk di sana, menjaga senyum seadanya dan menjawab secukupnya. Tapi di dalam hati, perasaan waspada mulai muncul, perasaan yang sebenarnya tidak ingin kuakui. Menjelang akhir makan malam, sikap ibu mertuaku semakin aneh. Beliau tidak mengatakan hal yang keterlaluan, tapi tatapannya seperti orang yang sedang berhitung. Sesekali beliau melirik Banyu, lalu melirikku, seolah sebuah gagasan yang sangat jelas baru saja muncul di kepalanya. Makan malam berakhir lebih larut dari biasanya. Saat aku baru saja berdiri untuk membantu membereskan piring, Ibu Sari menatapku, tersenyum tipis, dan berkata, "Kirana, nanti kamu di sini dulu sebentar ya. Ibu mau bicara berdua sama kamu." Kalimatnya sangat lembut, tapi entah kenapa punggungku terasa merinding. Saat itulah aku tahu pasti, makan malam perayaan hari ini bukan lagi sekadar makan malam biasa, dan rumah 3 miliar yang diberikan ibuku siang tadi, telah resmi menjadi pusat perhatian seluruh keluarga suamiku. Saat aku hendak berdiri untuk membantu membereskan meja, Ibu Sari menoleh padaku, suaranya menjadi lebih manis. "Kirana, kamu di sini dulu sama ibu sebentar. Sesama perempuan. Ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan." Sebelum aku sempat menjawab, beliau sudah menoleh ke Banyu. "Kamu antar bapak ke depan kompleks, ambil pesanan. Toko langganan tadi telepon. Cepat pergi, cepat pulang." Bapak Hardiman langsung berdiri tanpa bertanya apa-apa. Banyu menatapku sekilas lalu berkata, "Kamu ngobrol dulu sama ibu ya, Mas pergi sebentar." Semuanya terjadi begitu alami, tapi justru karena terlalu alami, aku semakin sadar ini bukanlah kebetulan. Beliau menahanku di sini, dan sengaja menyuruh suamiku pergi. Pengaturan ini jelas sudah direncanakan. Begitu pintu tertutup, suasana di ruang tamu berubah drastis. Senyum ramah di wajah Ibu Sari lenyap seketika, seperti tirai yang ditarik untuk menampakkan wajah aslinya. Rini keluar dari dapur dan duduk di kursi di seberangku. Dito masih di tempatnya, bersandar di kursi dengan kaki disilangkan,
jarinya mengetuk-ngetuk ponsel seolah sedang menunggu pertunjukan dimulai. Aku duduk di antara mereka bertiga, dan tiba-tiba merasa ruangan yang familiar ini menjadi sesak dan pengap. Ibu Sari tidak lagi berbasa-basi seperti di meja makan. Beliau merapikan bajunya, menatapku lurus-lurus, dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang kamu sudah jadi menantu di rumah ini. Ada beberapa hal yang menurut ibu harus kita bicarakan dengan jelas dari awal, supaya nanti tidak ada masalah." Aku duduk diam, kedua tangan di atas lutut, dan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Silakan." Beliau menatapku lagi, seolah ingin mengukur seberapa waspada diriku, lalu melanjutkan, "Suami istri itu hidup harus saling terbuka, aset juga begitu, tidak bisa dipisah-pisahkan seperti orang lain." Mendengar itu, aku sudah tahu arah pembicaraan ini, tapi aku tetap memasang wajah tenang. Beliau melanjutkan, "Kali ini langsung ke intinya, tanpa lapisan apapun, rumah yang diberikan ibumu itu, sebaiknya kamu masukkan menjadi atas nama bersama. Baru itu namanya keluarga, supaya nanti tidak ada omongan berat sebelah." Setelah selesai bicara, beliau duduk tegak menatapku. Wajahnya seolah-olah usulannya itu sangat wajar dan masuk akal. Bahkan jika aku tidak setuju, akulah yang akan terlihat salah. Aku terdiam beberapa detik. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin aku akan mengira aku salah dengar. Tapi melihat tatapan tenangnya, aku tahu beliau sangat serius. Aku bertanya balik, pelan-pelan, kata demi kata. "Tapi itu hadiah dari ibu saya untuk saya pribadi, Bu. Asetnya juga sudah dibalik nama sebelum kami menikah. Kenapa harus diubah menjadi atas nama bersama?" Pertanyaanku baru saja selesai. Sudut bibir Ibu Sari terangkat. Itu bukan senyum, tapi seringai merendahkan. Beliau mencondongkan tubuhnya ke arahku, suaranya menjadi lebih tajam. "Kamu tanya begitu, berarti di kepalamu masih ada pikiran untuk jalan sendiri, ya? Perempuan baru masuk ke rumah suami sudah pelit soal harta pribadi itu tidak baik." Mendengar itu, aku benar-benar merasa geli. Aku baru menginjakkan kaki di keluarga ini kurang dari sehari, tapi wanita di hadapanku sudah tidak bisa lagi menahan kesopanannya. Beliau secara langsung menganggap bahwa aset pemberian ibuku harus menjadi milik keluarganya. Tapi aku tidak buru-buru menjawab. Aku ingin mendengar sejauh mana mereka bisa melangkah. Benar saja, Rini langsung ikut campur. Dia duduk bersedekap, suaranya masam. "Atau mungkin Mbak takut nanti cerai dari Mas Banyu, jadi sudah siapkan jalan keluar, ya?" Kalimat itu baru saja keluar, Dito tertawa terbahak-bahak. Dia bersandar, kakinya masih disilangkan, dan berbicara dengan nada mengejek seolah ini adalah lelucon. "Rumah 3 miliar kalau Mbak pegang sendiri, kasihan Mas Banyu, dong. Orang menikah itu bukan untuk numpang hidup, masa semua aset atas nama istri?" Aku menoleh ke arah Dito. Di matanya tidak ada sedikit pun candaan, hanya keserakahan yang terang-terangan dibalut senyum sinis. Saat itulah aku sadar, ini bukan obrolan keluarga biasa. Ini adalah skenario penekanan psikologis yang sudah direncanakan. Ibu Sari membuka jalan, Rini menambahkan bumbu, dan Dito menyuarakan keserakahan seluruh keluarga. Aku menatap Ibu Sari lurus-lurus, menjaga suaraku tetap stabil. "Menurut Ibu, itu benar-benar wajar?" Beliau menjawab tanpa ragu, "Sangat wajar. Kamu sudah menikah, harus memikirkan suamimu. Aset atas namamu sendiri, nanti orang luar bilang kamu tidak menghargai keluarga suami, tidak menghargai suamimu." Beliau berhenti sejenak, merendahkan suaranya sedikit, tapi setiap katanya terasa berat seperti batu. "Ibu jujur saja, keluarga ini tidak suka menantu yang menyimpan harta sendiri." Aku tidak berkata apa-apa. Terkadang, semakin banyak orang bicara, semakin mereka menelanjangi diri mereka sendiri. Aku hanya duduk diam, membiarkan setiap kata-kata mereka jatuh, dan melukiskan wajah asli mereka di hadapanku. Sebuah keluarga yang, hanya beberapa jam setelah tahu aku punya rumah 3 miliar, langsung menahanku, menyingkirkan suamiku, dan mengelilingiku seolah aku adalah barang yang perlu dibagi-bagi. Perasaan itu membuatku merasa lebih dingin daripada marah. Mungkin karena melihatku diam, Ibu Sari mengira aku sudah goyah. Beliau menutup pembicaraan dengan suara dingin dan tegas, seperti sebuah perintah. "Besok kamu bawa surat-surat rumah itu ke sini. Nanti Ibu suruh Banyu menemanimu mengurus penggabungan aset bersama."
Hal ini lebih baik cepat diselesaikan, ditunda-tunda hanya akan menambah masalah. Selesai berkata, beliau mengangkat cangkir tehnya dan minum seteguk, wajahnya tenang seolah baru saja menyelesaikan urusan yang sangat sederhana. Rini menatapku tajam, menunggu reaksi. Dito tersenyum miring, jelas yakin bahwa dengan tekanan dari 3 orang seperti ini, aku akan menangis, membela diri, atau mengangguk pasrah. Tapi mereka salah. Aku tidak membantah. Aku juga tidak marah. Aku hanya menatap Ibu Sari lama, lalu menjawab pelan, "Baik, Bu. Nanti saya cek lagi surat-suratnya." Setelah aku berkata begitu, wajah mereka bertiga sedikit berubah, mungkin tidak menyangka reaksiku akan setenang itu. Tapi tak lama kemudian, aku melihat Ibu Sari menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban. Mungkin di kepalanya, jawabanku berarti aku sudah mulai melunak. Rini tersenyum sinis, sementara Dito melirik kakaknya dengan tatapan penuh kemenangan. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu, di kepalaku sudah muncul sebuah keputusan yang sangat jelas. Pernikahan ini tidak sesederhana yang kukira, dan keluarga ini bukanlah tempat di mana aku bisa naif dan percaya begitu saja. Malam itu, dalam perjalanan dari rumah mertua kembali ke apartemen kami, aku duduk diam hampir sepanjang jalan. Kota sudah gemerlap lampu, lalu lintas masih padat, suara klakson terdengar silih berganti, tapi di kepalaku hanya terngiang-ngiang ucapan Ibu Sari, Rini, dan Dito. Banyu menyetir, sesekali melirikku seolah ingin tahu apa yang kupikirkan. Aku tahu jika aku diam terus, masalah ini akan dianggap selesai. Dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku menoleh dan bertanya langsung, suaraku tidak tinggi tapi cukup jelas. "Mas tahu Ibu menahanku untuk bicara soal rumah?" Banyu sedikit mengencangkan genggamannya di setir, matanya masih menatap ke depan. Dia tidak langsung menjawab, malah berkelit. "Ibu mungkin cuma mau mengingatkan saja, orang tua kan suka berpikir jauh, kamu jangan dimasukkan ke hati." Mendengar itu, hatiku terasa semakin dingin. Aku tidak bertanya apa yang ibunya pikirkan. Aku bertanya apakah dia tahu, tapi dia memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Aku melanjutkan, kali ini tidak memberinya celah untuk menghindar. "Ibu menyuruhku membawa surat-surat untuk digabungkan menjadi aset bersama. Mas tahu soal itu sebelumnya atau tidak?" Banyu menghela napas. Wajahnya mulai terlihat tidak nyaman. Dia berkata pelan, seolah sedang membujuk anak kecil yang keras kepala. "Kirana, Ibu cuma khawatir soal kita. Beliau sudah tua. Pemikirannya sederhana, tidak ada niat buruk. Kamu jangan berpikir terlalu berat." Kalimat itu terdengar lembut, tapi semakin ku dengar semakin aku merasa kecewa. Karena jika seseorang benar-benar di pihakmu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah bertanya apakah kamu merasa tidak nyaman atau tersinggung. Tapi Banyu tidak. Dia hanya berusaha meremehkan fakta bahwa ibunya baru saja mencoba mencampuri aset pribadiku. Aku terdiam beberapa detik, lalu melontarkan pertanyaan yang harus kutanyakan dengan sangat jelas. "Mas ingin rumah itu atas nama kita berdua?" Kali ini Banyu tidak bisa menghindar lagi. Dia terdiam. Mobil melambat di lampu merah. Cahaya lampu lalu lintas menyinari wajahnya, membuatku bisa melihat setiap gerakan kecil di sudut bibirnya. Dia tidak menoleh padaku, hanya berkata setelah beberapa saat ragu-ragu, "Kalau sudah suami istri, atas nama bersamakan wajar, sayang." Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan langsung ke wajahku. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan, tapi cukup untuk menyadarkanku sepenuhnya. Sejak ibunya mulai bicara, di dalam hatiku masih ada sedikit harapan bahwa Banyu setidaknya akan menganggap hal itu keterlaluan. Tapi tidak. Ternyata dia berpikiran sama dengan mereka, hanya saja cara penyampaiannya lebih halus. Aku memalingkan wajah ke jendela mobil, melihat pantulan diriku yang kabur di kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku benar-benar mengerti bahwa masalahnya bukan hanya pada ibu mertuaku, tapi pada pria yang duduk di sampingku. Dia tidak dipaksa, dia tahu, dan dia diam-diam setuju. Malam itu setibanya di apartemen, aku tidak bicara lagi. Banyu juga tidak berusaha menjelaskan lebih lanjut. Kami berada di bawah atap yang sama, hanya berjarak beberapa langkah, tapi di antara kami sudah ada keheningan yang aneh. Keheningan yang semakin sunyi, semakin menakutkan. Keesokan paginya, belum pukul 9,
Telepon Banyu berdering. Aku sedang minum saat mendengar suara Ibu Sari yang nyaring dari telepon, bahkan tanpa di loudspeaker. Siang ini kalian kesini, Ibu mau bicara yang jelas. Dibiarkan begini tidak baik. Banyu hanya menjawab singkat, iya Bu. Banyu tahu. Dia menutup telepon, menoleh padaku, dan berkata, siang nanti kita ke rumah Ibu sebentar. Aku menatapnya dan bertanya balik, untuk apa? Dia menghindari tatapanku. Bicara yang jelas, seperti kata Ibu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Sejujurnya, aku juga ingin mendengar, sampai sejauh mana mereka bisa bicara hari ini. Siang itu, saat aku dan Banyu masuk ke rumah mertua, suasananya sudah berbeda dari kemarin. Tidak ada makan malam, tidak ada suara piring atau aroma masakan. Ruang tamu terang benderang, kursi-kursi diatur rapi seolah sedang menunggu rapat keluarga. Ibu Sari duduk di tengah sofa panjang, Bapak Hardiman di sebelahnya. Dito duduk di seberang, sementara Rini bersedekap bersandar di kursi. Hanya dari cara mereka duduk, aku sudah tahu mereka tidak mengundangku untuk bicara baik-baik. Mereka sudah menyiapkan formasi perang. Begitu kami duduk, Ibu Sari langsung ke pokok permasalahan, tidak lagi berbasa-basi. Rumah itu harus digabungkan menjadi aset bersama, secepatnya. Belum apa-apa menantu sudah menyimpan harta sendiri, nanti bisa jadi masalah besar. Suaranya keras dan tegas, tidak ada lagi upaya untuk bersikap lembut. Mendengar itu, Bapak Hardiman perlahan menimpali, ayah dan ibu tidak akan mengambil milik kalian, tapi keluarga suami juga harus punya suara dalam aset sebesar itu. Jangan sampai orang luar bilang anak laki-laki keluarga ini tidak punya kuasa. Aku mendengar kata orang luar dan merasa geli. Baru kemarin mereka memanggilku bagian dari keluarga. Hari ini, hanya karena aku belum setuju menyerahkan rumah, mereka sudah mulai menggunakan orang luar sebagai tekanan. Dito mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya terdengar santai tapi setiap katanya penuh perhitungan. Siapa tahu nanti Mas dan Mbak butuh modal untuk usaha keluarga, kalau rumahnya atas nama pribadi, bagaimana bisa diagunkan ke bank? Kalimat itu membuatku tersentak. Itu dia yang perlu kudengar. Mereka tidak hanya ingin nama bersama untuk status. Mereka sudah berpikir lebih jauh, sudah berencana menjadikan rumah itu sebagai agunan, sebagai modal untuk apa yang mereka sebut usaha keluarga. Ternyata keserakahan mereka tidak berhenti pada kepemilikan, tapi pada penggunaan asetku sebagai jaminan untuk rencana-rencana mereka. Melihatku diam, Rini menambahkan dengan suara cempreng yang tidak enak didengar. Menantu baru menikah sudah pegang rumah 3 miliar sendirian. Orang dengar juga nanti bilang keluarga ini tidak becus, membiarkan istri merendahkan suami. Baru mulai sudah bikin batasan, bagaimana bisa hidup bersama? Mendengar itu, aku menoleh menatapnya lurus-lurus. Seseorang yang tidak pernah berkontribusi apapun dalam hidupku, tiba-tiba duduk di sana menghakimiku hanya karena aku tidak sukarela menyerahkan asetku kepada keluarganya. Di tengah kepungan itu, Banyu yang duduk di sampingku hampir tidak bicara sama sekali. Dia tidak menentang ibunya, tidak menghentikan adik-adiknya, tidak membelaku sedikit pun. Keheningannya justru membuatku lebih kecewa daripada paksaan mereka. Karena seorang suami sejati, setidaknya akan tahu bagaimana istrinya sedang ditekan, tapi dia hanya duduk di sana, seperti penonton yang tidak bersalah. Aku menatap satu persatu orang di ruangan itu. Ibu mertua yang dingin, ayah mertua yang ikut-ikutan, adik-adik ipar yang penuh perhitungan, dan suamiku yang diam seolah setuju. Jika hari ini aku marah dan berdebat, semuanya hanya akan berubah menjadi drama menantu kurang ajar di mata mereka. Aku sangat paham itu. Maka, aku menjaga suaraku tetap tenang dan berkata perlahan, kalau memang seluruh keluarga ingin semuanya jelas, saya akan bawa surat-suratnya ke sini. Semua hal memang harus dibuat transparan. Kalimat itu baru saja selesai, aku langsung melihat perubahan di wajah mereka. Ibu Sari menghela napas lega. Dito tersenyum miring. Rini melirik ibunya dengan penuh kemenangan, dan Banyu, untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah, raut wajahnya sedikit mengendur. Mereka pikir aku sudah menyerah. Mereka pikir aku sudah melunak. Tapi hanya aku yang tahu, di dalam kepalaku saat itu sudah muncul sebuah keputusan yang sangat berbeda. Aku akan membawa surat-surat itu, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat lebih jelas wajah asli setiap orang di rumah ini. Setelah pertemuan siang itu, aku tidak menangis atau mengeluh pada siapapun.
Pulang ke apartemen, aku tetap mengganti baju, minum air, dan melakukan kegiatan seperti biasa. Justru ketenanganku itulah yang membuat Banyu tampak lebih lega. Dia bolak-balik di depanku beberapa kali, mungkin menungguku bertanya, menungguku marah, menungguku membuat keributan agar dia punya alasan untuk menenangkan atau mengabaikanku. Tapi aku tidak bicara apa-apa, aku hanya diam. Dan keheninganku di mata dia dan keluarganya pasti terlihat seperti tanda seseorang yang perlahan-lahan menyerah pada tekanan. Tapi siang itu juga, setelah Banyu berangkat kerja, aku mengambil seluruh map berisi dokumen rumah, memasukkannya ke dalam tas, dan pergi menemui Leo. Leo adalah teman kuliahku dulu, sekarang dia seorang pengacara yang ahli dalam sengketa perdata dan properti pernikahan. Sejak lulus, kami jarang bertemu tapi masih saling berkomunikasi. Aku memilih menemuinya bukan karena pertemanan, tapi karena aku tahu dia orang yang bicara langsung ke intinya, tanpa basa-basi. Kantor Leo berada di lantai 3 sebuah gedung tua, tidak terlalu besar tapi rapi. Begitu melihatku meletakkan setumpuk dokumen di mejanya, Leo mengangkat kepala. Ada apa sampai wajahmu tegang begitu? Aku tidak berputar-putar. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Dari saat ibuku membalik nama rumah, makan malam di rumah mertua, percakapan pribadi dengan Ibu Sari, hingga pertemuan siang tadi di mana seluruh keluarga menekanku soal aset. Aku bercerita dengan sangat detail, termasuk nada bicara setiap orang, cara mereka duduk, cara mereka menatapku, dan terutama kalimat Dito tentang kemungkinan menjadikan rumah itu sebagai agunan. Leo mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Dia hanya bersandar di kursinya, kedua tangan terlipat di depan dada, menunggu aku selesai. Ketika aku berhenti, barulah Leo menarik map itu ke arahnya, membukanya, dan memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Lalu dia hanya berkata satu kalimat dengan nada tegas. Rumah ini atas namamu pribadi sebelum menikah, dan merupakan hibah murni dari ibumu. Dokumennya jelas dan lengkap begini, tidak ada yang bisa memaksamu untuk menggabungkannya menjadi aset bersama. Tidak ada, kecuali kamu sendiri yang secara sukarela menandatanganinya. Mendengar itu, hatiku sedikit tenang. Bukan karena aku panik takut kehilangan rumah, tapi karena aku butuh konfirmasi bahwa perasaanku yang tidak nyaman ini bukan karena aku terlalu curiga. Aku duduk diam sejenak, lalu bertanya lagi, lebih pelan dan hati-hati. Bagaimana jika mereka tidak berhenti di situ? Jika mereka ingin aku menandatanganinya agar bisa menggunakannya sebagai agunan, jaminan, atau mengendalikan keuanganku? Leo mengangkat kepalanya. Tatapannya menajam. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, kalau begitu, jangan langsung melawan. Biarkan mereka menunjukkan semua niat mereka. Aku menatap Leo, belum mengerti. Dia mendorong map itu kembali padaku, menganalisis dengan perlahan. Orang yang sudah mengincar aset, ketika melihat mangsanya hampir di tangan, mereka tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau kamu bereaksi keras sekarang, mereka akan mengubah nada, menyangkal, dan bilang kamu salah paham. Tapi kalau kamu pura-pura setuju, mereka akan melangkah lebih jauh. Semakin serakah, semakin mereka akan terekspos. Aku mendengarkan dan seolah ada sesuatu yang lurus di kepalaku. Benar. Jika sekarang aku marah dan berdebat, semuanya hanya akan menjadi pertengkaran keluarga. Tapi jika aku mundur selangkah dan membiarkan mereka mengira aku melunak, maka merekalah yang akan menelanjangi diri mereka sendiri. Aku bertanya pelan. Jadi, aku biarkan mereka mengira aku setuju? Leo mengangguk. Setuju di permukaan saja. Tapi di dalam, kamu harus tetap tenang. Yang kamu butuhkan sekarang bukan kemenangan emosional, tapi menjaga posisi dengan dokumen yang kuat. Kalimat itu membuatku sadar sepenuhnya. Aku memang bukan tipe orang yang gegabah, hanya saja semua kejadian ini terlalu cepat dan bertubi-tubi, membuatku harus terus mengendalikan diri. Sekarang, di hadapan seseorang yang mengerti hukum dan cara kerja keserakahan, aku baru benar-benar melihat jalan yang harus kutempuh. Meninggalkan kantor Leo, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah kedai dan menelepon ibuku. Aku tidak mau menceritakan ini lewat pesan singkat. Di seberang telepon, ibu mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir, tidak panik seperti yang kuduga. Beliau diam cukup lama, lalu hanya berkata perlahan, lakukan apa yang menurutmu benar. Tapi ingat satu hal,
Serangan balasan itu harus menyakitkan sekaligus sah di mata hukum. Kita tidak berdebat dengan mulut melawan orang yang sudah mengincar keuntungan. Biarkan mereka yang bicara, mereka yang tanda tangan, mereka yang menelanjangi diri mereka sendiri. Mendengar nasihat ibu, hatiku terasa lebih mantap. Mungkin benar, semakin banyak pengalaman seorang wanita, semakin dia mengerti bahwa melawan orang serakah jangan hanya dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Malam itu, pulang ke rumah, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Banyu tampak ingin bertanya, tapi aku hanya menjawab singkat. Aku tidak menangis, tidak merajuk, tidak mengungkit kejadian di rumahnya. Dan seperti dugaanku, keheninganku justru membuatnya tenang. Orang lebih takut pada perlawanan daripada keheningan. Karena bagi mereka yang sedang berhitung, keheningan sangat mudah diartikan sebagai persetujuan. Keesokan paginya, aku berinisiatif mengirim pesan singkat pada Ibu Sari. Siang ini saya bawa surat-suratnya agar bisa dilihat bersama. Hanya 1 menit kemudian, beliau langsung membalas. Iya, bawa ke sini lebih awal, ya. Pesannya singkat, tapi aku hampir bisa melihat raut gembira di wajahnya. Siangnya, Banyu bahkan meneleponku dengan nada yang lebih ringan. Nanti sore Mas pulang cepat, kita ke rumah ibu bareng. Mendengar nadanya, aku tahu seluruh keluarganya pasti berpikir rencana mereka berjalan mulus. Sore itu aku bersiap-siap dengan sangat teliti. Aku tidak hanya membawa map dokumen rumah. Aku juga menyiapkan 1 set dokumen lain, rapi, jelas, dan diletakkan di map terpisah berwarna pucat. Ketika aku dan Banyu masuk ke rumah mertua, aku sudah melihat Ibu Sari duduk menunggu di ruang tamu. Rini di sampingnya, Dito bersandar di dekat jendela, matanya berbinar saat melihat tas di tanganku. Aku meletakkan map dokumen di atas meja, dengan sangat rapi, hampir terkesan disengaja. Tatapan mereka bertiga langsung tertuju pada map itu, tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sabar. Dito bahkan berbisik ke telinga Rini sambil tersenyum sinis. Senyum orang yang merasa kemenangan sudah di depan mata. Aku duduk, mengusap pelan ujung map, dan berkata dengan sangat tenang, saya setuju untuk memperjelas masalah rumah ini. Tapi sebelum menandatangani apapun, saya mau semuanya dibuat tertulis, dengan tanda tangan lengkap seluruh keluarga, supaya nanti tidak ada yang bilang saya tidak transparan. Begitu aku selesai bicara, Ibu Sari langsung mengangguk, begitu cepat seolah takut aku berubah pikiran. Beliau berkata, benar, harus begitu. Semakin jelas semakin baik. Dito juga tertawa lebar. Aku suka cara kerja yang transparan seperti Mbak. Aku menatap mereka dan tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa tepat di saat mereka begitu bersemangat untuk mengubah segalanya menjadi hitam di atas putih, perangkap pertamaku baru saja mulai tertutup. Sore itu, ruang tamu di rumah Ibu Sari sudah terang benderang sejak awal. Begitu aku masuk, aku melihat semua orang sudah berkumpul seolah menunggu. Ibu Sari duduk di tengah sofa, punggungnya tegak, matanya terpaku pada tas dokumen di tanganku. Bapak Hardiman duduk di sebelahnya, kedua tangan di atas lutut, wajahnya tampak tenang tapi jelas tidak sabar. Dito mondar-mandir di dekat meja, sesekali melirikku dengan tatapan penuh antusiasme. Rini duduk menyilangkan kaki, bibirnya terkatup, ekspresinya antara penasaran dan puas. Dan Banyu, pria yang membawaku ke sini, tidak jauh berbeda. Dia duduk di sampingku, tapi matanya terus tertuju pada map dokumen, seolah hanya menunggu aku meletakkannya di meja agar semua urusan selesai. Aku duduk, perlahan membuka tasku, dan mengeluarkan map dokumen rumah, meletakkannya dengan rapi di tengah meja. Suasana di ruangan itu terasa begitu kental. Hanya setumpuk kertas, tapi cara mereka memandangnya tidak berbeda dengan melihat keuntungan yang sudah di depan mata. Ibu Sari hampir tidak bisa menunggu. Beliau menarik map itu ke arahnya, membuka beberapa halaman, dan sebelum sempat membaca dengan teliti, beliau sudah mengangkat kepala dan berkata, dengan nada mendesak sekaligus memerintah, kamu tanda tangani dulu di sini, sisanya biar Banyu yang urus. Urusan surat menyurat begini biar laki-laki yang kerjakan, lebih cepat. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Benar-benar lebih tidak sabar dari yang kuduga. Orang biasanya hanya terburu-buru seperti itu ketika apa yang mereka inginkan sudah sangat dekat. Aku meletakkan 1 set dokumen lain di atas meja, lebih tipis dan rapi, lalu berkata dengan sangat tenang,
Sebelum tanda tangan, saya mau semuanya transparan. Saya tidak mau nanti ada yang bilang menantu ini tidak jelas. Begitu aku selesai bicara, mereka semua terdiam sejenak. Dito adalah orang pertama yang meraih dokumen itu, membacanya sekilas, lalu tersenyum miring. Astaga, ini cuma surat pernyataan bahwa rumah ini dikelola bersama. Mbak teliti sekali. Rini menopang dagu menatapku, suaranya terdengar sinis seperti biasa. Mbak takut kami ambil, ya? Aku menoleh ke arahnya. Masih dengan nada lembut yang sama. Aset besar harus jelas. Justru karena kita keluarga, harus semakin jelas. Jawabanku membuat Rini sedikit terdiam, tapi dia hanya mendengus dan memalingkan wajah. Ibu Sari tidak keberatan. Mungkin di matanya, selama aku bersedia menandatangani surat penggabungan aset, selembar surat pernyataan tambahan bukanlah apa-apa. Saat itulah, Banyu mulai tidak sabar. Dia sedikit mencondongkan tubuhnya ke arahku, suaranya pelan tapi cukup terdengar oleh semua orang. Kirana, tanda tangani saja. Urusan sederhana jangan dibuat rumit. Aku mendengar itu dan merasa geli. Bagi mereka, memindahkan rumah senilai 3 miliar dari aset pribadi menjadi aset bersama adalah urusan sederhana. Sederhana karena yang dirugikan bukan mereka. Sederhana karena yang dipertaruhkan bukan hasil jerih payah dan pegangan hidup mereka. Aku tidak membantah. Aku hanya mengangguk, menarik dokumen itu ke arahku, membukanya tepat di halaman yang harus ditandatangani, dan mengangkat pulpen. Aku bisa merasakan tatapan keempat orang di depanku tertuju pada tanganku. Ibu Sari hampir menahan napas. Dito tidak bisa menyembunyikan senyum sinisnya. Rini duduk tegak, dan Banyu menatap goresan pulpenku seolah begitu aku selesai, segalanya akan berubah. Aku menandatangani namaku dengan rapi dan jelas, tanpa ragu. Selesai, aku meletakkan pulpen, mendorong dokumen itu ke arah mereka, dan meletakkan surat pernyataan di tengah meja. Saya sudah tanda tangan, sekarang giliran keluarga. Ibu Sari adalah orang pertama yang menyambar pulpen. Beliau membaca sekilas. Mungkin tidak benar-benar memperhatikan setiap kata, lalu menandatanganinya dengan cepat. Sambil menandatangani, beliau berkata dengan nada seolah memberi anugerah, yang sampai sekarang masih kuingat. Keluarga suami tidak akan pernah merugikan menantu, kok. Aku mendengarnya dan hanya merasa punggungku dingin. Terkadang, semakin manis sebuah kalimat, semakin terasa itu diucapkan untuk menenangkan diri si pembicara, bukan si pendengar. Setelah Ibu Sari, giliran Bapak Hardiman. Beliau memakai kacamatanya, membaca sedikit lebih lama, tapi akhirnya tetap menandatangani. Mungkin bagi beliau, jika istrinya sudah setuju, beliau hanya perlu ikut. Dito menandatangani dengan sangat kuat. Selesai, dia bahkan mengetuk-ngetukkan ujung pulpennya ke meja sambil tertawa kecil. Kalau sudah begini, nanti tidak ada yang bisa bilang siapa tidak transparan. Rini juga menandatangani setelahnya, goresan tangannya acak-acakan tapi tegas. Selesai, dia melirikku dengan tatapan penuh arti. Terakhir, Banyu. Dia memegang pulpen agak lama, mengangkat kepala menatapku sejenak seolah ingin memastikan aku baik-baik saja, tapi kemudian tetap menandatanganinya. Aku melihat tanda tangannya muncul di atas kertas, dan hatiku tidak merasakan apa-apa lagi. Kekecewaan, ketika sudah mencapai puncaknya, tidak lagi terasa sakit seperti di awal, hanya terasa dingin. Ketika semua sudah selesai, aku perlahan mengumpulkan semua dokumen, menyusunnya rapi menjadi 2 set, dan memasukkannya ke dalam map. Selama proses itu, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang melihat keanehan. Mereka hanya melihat seorang menantu yang baru saja menandatangani surat penggabungan aset, dan bahkan secara proaktif meminta semuanya dibuat tertulis. Di mata mereka, itu adalah kehati-hatian seorang wanita yang akhirnya menyerah. Sementara di mataku, itu adalah momen di mana neraca keadilan mulai berbalik. Ibu Sari bersandar di kursi, wajahnya terlihat sangat lega seolah baru saja menyelesaikan tugas besar. Dito bersiul pelan. Rini tersenyum miring, senyum yang menunjukkan kepuasan. Banyu juga menghela napas lega, menoleh padaku, dan berbisik, lihat, kan? Kalau dibuat jelas begini kan lebih enak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menutup map dokumenku, meletakkan tanganku di atasnya,
dan diam-diam mengamati seluruh ruangan. Mereka terlalu cepat bergembira. Mereka mengira sore ini adalah saat mereka berhasil menarikku ke pihak mereka. Tapi mereka tidak tahu, justru surat yang baru saja mereka perebutkan untuk ditandatangani itulah yang akan mengikat mereka satu persatu di kemudian hari. 3 hari setelah penandatanganan itu, Ibu Sari meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya di telepon terdengar sangat manis. Jika aku tidak tahu apa yang telah terjadi, mungkin aku akan mengira beliau benar-benar peduli. Beliau berkata, "Siang ini kamu ke rumah ibu sebentar." "Ya, ada kabar gembira, ibu mau diskusikan denganmu dulu." Aku hanya menjawab singkat, "Iya, Bu, siang nanti saya ke sana." Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponselku sejenak. Aku tahu betul. Kabar gembira yang tidak biasa ini pasti bukan karena hubungan kami tiba-tiba membaik, tapi karena di kepalanya sudah ada rencana selanjutnya. Siang itu, aku pergi ke rumah mertua sendirian. Begitu masuk, aku melihat Ibu Sari jauh lebih ramah dari biasanya. Beliau bahkan menuangkan teh dan menyodorkan piring kue ke arahku, suaranya terdengar antusias. "Kirana, Ibu sudah pikirkan baik-baik. Rumah itu sebaiknya kita gunakan untuk sesuatu yang besar." Aku duduk, memasang wajah seolah tidak menduga apa-apa, dan bertanya, "Sesuatu yang besar apa, Bu?" Pertanyaanku lembut, tapi di dalam hati aku sudah waspada. Dari cara beliau memulai, aku tahu urusan hari ini pasti bukan lagi soal nama atau pengelolaan. Benar saja, Dito langsung keluar dari kamar, seolah hanya menunggu pertanyaanku. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar seperti orang yang akan mendapatkan keuntungan besar. Dito menarik kursi, duduk, dan berkata tanpa jeda, "Kami mau buka perusahaan material bangunan, Mbak. Peluangnya bagus sekali. Aku dan teman-temanku sudah riset, tinggal butuh modal awal saja. Kalau rumah Mbak kita agunkan ke bank, uangnya cukup untuk modal." Dia bicara dengan cepat dan penuh semangat, seolah rumah itu sudah menjadi miliknya sejak lama, tinggal diurus ke bank saja. Aku duduk mendengarkan, jari-jariku menyentuh cangkir teh, merasakan uap hangatnya sementara hatiku semakin dingin. Ternyata benar, mereka tidak hanya ingin menjadikan rumahku aset bersama untuk status. Mereka ingin menggunakannya sebagai modal finansial, sebagai jalan untuk rencana pribadi mereka. Apa yang disebut keluarga ternyata hanyalah kedok untuk sebuah perhitungan yang sangat matang. Aku menoleh ke arah Banyu. Sejak aku datang, dia duduk di samping ibunya, diam mendengarkan Dito. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya sekarang, ketika semuanya sudah dibicarakan seterbuka ini. Tapi yang membuatku kecewa, Banyu tidak terlihat terkejut atau menentang. Dia hanya mengangguk, suaranya rendah. "Mas pikir ini kesempatan bagus untuk keluarga. Kalau berhasil, nanti hidup kita semua bisa lebih baik." Mendengar kata kita dari mulutnya, hatiku terasa berat. Ternyata dalam kita itu, yang harus mengorbankan aset adalah aku, sementara yang menikmati kesempatan dan keuntungan adalah keluarganya. Aku tidak langsung bereaksi. Aku membiarkan setiap kata Dito dan anggukan Banyu meresap, lalu bertanya dengan sangat tenang, "Kalau bisnisnya gagal, bagaimana?" Satu pertanyaan itu saja sudah cukup untuk membuat raut wajah Ibu Sari berubah. Beliau meletakkan cangkir tehnya dengan keras, suaranya meninggi. "Baru mau mulai kok sudah mikir gagal? Ini untuk keluarga, kenapa kamu berpikiran buruk begitu? Atau kamu takut kehilangan rumahmu?" Pertanyaannya terdengar seperti teguran, tapi sebenarnya itu adalah serangan psikologis yang sangat kentara. Beliau mencoba mengubah kekhawatiranku yang wajar menjadi keegoisan, mengubah upayaku melindungi asetku menjadi sebuah kesalahan. Sebelum aku sempat menjawab, Rini tertawa sinis. Dia duduk miring di kursinya, menatapku dengan cara yang menyebalkan. "Mungkin Mbak memang tidak niat hidup lama di keluarga ini, makanya hartanya dijaga ketat. Kalau orang sudah menganggap suami istri, tidak ada yang hitung-hitungan seperti Mbak." Setiap kali Rini bicara, aku merasa dia tidak peduli benar atau salah, yang penting lawan bicaranya bungkam. Tapi kali ini, ucapannya justru membuatku melihat satu hal lebih jelas. Di kepala mereka, tindakanku mempertahankan rumahku bukanlah hak, melainkan tanda ketidaktulusan. Mereka sedang membangun sebuah moralitas aneh. Menantu yang baik adalah menantu yang menyerahkan asetnya untuk membuktikan kesetiaan. Melihat ibu dan kakaknya sudah bicara, Dito semakin bersemangat.
Dia duduk lebih maju, merendahkan suaranya seolah sedang meyakinkan seorang investor. Mbak tenang saja, aku sudah hitung. Begitu dapat pinjaman, semua koneksi pemasok sudah siap. Pasar lagi bagus, setahun juga utang bank lunas. Nanti kita untung besar. Aku menatap wajahnya yang penuh percaya diri itu dan tidak tahu harus tertawa atau kasihan. Seseorang yang belum punya modal sepeser pun, belum punya rekam jejak yang stabil, sedang duduk di hadapanku melukiskan masa depan cerah dengan menggunakan rumahku. Aku membiarkan ruangan itu hening sejenak, lalu perlahan meletakkan cangkir tehku. Aku tidak membantah, tidak menyanggah, tidak membuat keributan seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku hanya berdiri, merapikan lengan bajuku, dan berkata dengan suara sangat pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya sudah menandatangani surat penyerahan hak pengelolaan kepada keluarga, saya percaya semua orang akan bertanggung jawab. Kalimat itu baru saja keluar, Dito dan Banyu langsung saling pandang. Lirikan yang sangat cepat, tapi di mata mereka terlihat jelas kemenangan. Dito tersenyum miring, sementara Banyu menghela napas lega seolah aku akhirnya mengerti. Mungkin di kepala mereka saat itu, aku sudah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap yang mereka siapkan. Sementara aku, saat melangkah keluar dari rumah mertua siang itu, hatiku justru terasa sangat tenang. Karena saat ini, aku sudah melihat semua yang perlu kulihat. Rumah 3 miliar itu, di mata mereka, bukan lagi tempat tinggalku. Ia telah menjadi uang, menjadi jaminan, menjadi batu loncatan untuk ambisi pribadi mereka. Dan ketika orang sudah memandang asetmu dengan cara seperti itu, maka apa yang akan terjadi selanjutnya pasti akan jauh lebih buruk. Seminggu setelah pertemuan itu, aku mendengar Dito dan Ibu Sari bersemangat merencanakan pengajuan agunan. Seluruh keluarga mertua kembali memintaku untuk pergi bersama mereka ke rumah itu. Alasan yang mereka berikan terdengar sangat masuk akal. Melihat kondisi rumah untuk terakhir kalinya, sebelum mengurus administrasi bank, aku mendengar itu dan hatiku terasa dingin. Cara mereka membicarakan rumah itu sekarang tidak ada bedanya dengan membicarakan aset yang sudah pasti menjadi milik mereka. Bukan lagi hadiah dari ibu untuk menantunya, bukan lagi diskusi keluarga, tapi sesuatu yang sudah pasti akan ditukar menjadi uang. Sore itu, aku duduk di mobil bersama Banyu. Di depan kami, mobil Ibu Sari membawa Bapak Hardiman, Dito, dan Rini. Rombongan itu bergerak seperti sedang menuju sebuah kesepakatan bisnis besar. Sejak berangkat, Dito terus-menerus menelepon seseorang, mulutnya mengucapkan kalimat seperti, "Iya, minggu depan beres. Lokasinya bagus, Bang pasti suka." Aku duduk mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Terkadang, keserakahan membuat orang menelanjangi dirinya sendiri tanpa perlu ditanya. Rumahku terletak di kompleks perumahan baru, jalannya lebar dan bersih, pohon-pohon di kedua sisinya masih hijau. Rumah 2 lantai dengan fasad yang cerah dan gerbang besi hitam. Di teras depan, ada sedikit ruang untuk beberapa pot tanaman. Ini adalah rumah yang dipilih ibuku dengan sangat hati-hati. Saat memberikan dokumennya, ibu berkata, "Ibu tidak memilih rumah termewah, ibu memilih rumah di mana kamu bisa hidup dengan tenang." Namun hari ini, saat turun dari mobil, dan melihat seluruh keluarga mertuaku berbondong-bondong masuk, aku merasa seperti melihat orang-orang menyerbu tempat yang seharusnya damai, untuk memperebutkan sesuatu. Ibu Sari adalah yang pertama masuk. Begitu melewati gerbang, matanya langsung menyapu sekeliling, lalu tanpa sadar bergumam dengan nada seorang pemilik, "Rumah ini luas juga, ya. Nanti harus direnovasi sedikit biar feng shui-nya bagus." Kata nanti yang diucapkannya terdengar ringan, tapi cukup untuk membuatku paham bahwa di kepalanya, rumah ini sudah menjadi milik keluarganya. Bapak Hardiman di belakangnya juga mengangguk-angguk, kedua tangan di belakang punggung, memandang sekeliling seolah sedang memeriksa propertinya sendiri. Dito berbeda. Dia tidak berdiri mengagumi seperti orang tua, tapi langsung berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain seolah sedang melakukan survei. Masuk ke ruang tamu, melihat ke tangga, ke dapur, lalu kembali ke teras. Sambil berjalan, dia menekan kalkulator di ponselnya. Kalau dinilai, ini bisa lebih dari 3,5 miliar. Diagunkan bisa dapat pinjaman hampir 2,5 miliar. Mendengar nadanya, aku merasa geli sampai hampir tertawa.
Orang baru melihat rumahnya saja sudah menghitung uang pinjaman bank di kepala. Benar-benar keserakahan yang sudah sampai ke ubun-ubun. Tidak ada lagi rasa malu. Rini mengikuti di belakang kakaknya. Tangannya menyentuh kusen pintu, meja, sambil tertawa kecil. Mbak Kirana benar-benar membawa keberuntungan ke keluarga kita. Baru masuk saja sudah bawa rumah sebagus ini. Dia mengucapkan kata keluarga kita dengan sangat alami, seolah-olah aku yang datang menumpang. Banyu yang berdiri di dekatnya tidak mengoreksi adiknya sedikit pun. Dia hanya memandang sekeliling rumah, matanya berhenti pada beberapa bagian dinding dan jendela, lalu bertanya padaku, "Rumah ini sudah disewakan sama ibumu?" Aku menatapnya dan menjawab singkat, "Memangnya kenapa?" Dia tersenyum tipis, senyum setengah bercanda setengah serius. "Kalau belum disewakan, prosesnya lebih mudah." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam, membiarkan mereka menjelajahi setiap sudut, mengucapkan setiap kalimat. Di dalam hatiku saat itu, hanya ada ketenangan yang aneh, karena semakin aku melihat mereka seperti ini, semakin aku yakin bahwa aku tidak salah. Rumah 3 miliar ini, di mata mereka, sama sekali bukan lagi peganganku. Ia adalah modal, jaminan, keberuntungan yang jatuh dari langit, dan mereka hanya menunggu waktu untuk menguasainya. Tepat saat Dito melangkah ke tengah ruang tamu, menunjuk ke langit-langit, dan berkata, "Kalau perlu, kita renovasi sedikit biar laporannya bagus, bank pasti cepat cairkan dana." Tiba-tiba terdengar suara rem mobil di luar gerbang. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Semua orang di dalam rumah menoleh. Pintu mobil terbuka, dua pria berjas turun lebih dulu, diikuti oleh seorang pria parubaya, yang membawa map kulit berwarna coklat. Cara berjalan mereka tegas, wajah mereka serius, tidak seperti calon pembeli atau agen properti. Pria parubaya itu melangkah masuk ke halaman, berhenti di teras, dan memandang sekeliling. Beliau bertanya dengan suara jelas, "Permisi, siapa pemilik rumah ini?" Pertanyaan itu baru saja selesai, Banyu langsung bereaksi. Dia maju selangkah, mengangkat dagunya, dan menjawab dengan cepat, "Keluarga saya." Hanya 2 kata, tapi aku bisa mendengar dengan jelas rasa percaya diri dalam suaranya. Keyakinan bahwa rumah ini sudah menjadi miliknya dan keluarganya. Ibu Sari di belakangnya bahkan mengangguk pelan, seolah mengkonfirmasi jawaban itu. Pria itu tidak langsung bicara. Beliau membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk kertas, membukanya ke halaman yang dituju, lalu mengangkat kepala. "Saya pengacara yang mewakili penyewa rumah ini." Kalimat itu baru saja diucapkan, suasana di dalam rumah seolah membeku. Pria itu melanjutkan dengan suara tenang tapi setiap katanya sangat jelas. "Kontrak sewa rumah ini telah ditandatangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jangka waktu sewanya adalah 3 tahun, dan pihak penyewa telah membayar lunas di muka sesuai kesepakatan." Aku bisa melihat dengan jelas raut wajah Dito berubah drastis. Dia yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rini menoleh tajam ke arahku. Ibu Sari tertegun, mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dan Banyu, orang yang baru saja dengan yakinnya mengatakan keluarga saya, sekarang seperti disiram sember air es. Dito adalah yang pertama bersuara, nadanya hampir pecah. "Sewa? Siapa yang menyewakan?" Aku maju selangkah, berdiri di samping pengacara itu, dan menatap lurus ke setiap wajah di hadapanku. Tidak dengan amarah, tidak dengan suara tinggi. Aku hanya berkata satu kalimat, pelan dan sangat jelas, sehingga tidak ada yang bisa salah dengar. "Saya." Rumah ini sudah disewakan secara sah sebelum kalian berencana mengagunkannya. Kalimat itu baru saja selesai, seluruh rumah hening seketika. Dan itu adalah pertama kalinya sejak mereka mengincar rumah 3 miliarku, aku melihat kepuasan di wajah mereka lenyap dalam sekejap. Kalimatku baru saja selesai, suasana di dalam rumah terasa seperti tercekik. Pengacara yang mewakili penyewa masih berdiri di sana, memegang map dokumennya, wajahnya tenang seolah hanya menjalankan tugas. Sementara di pihakku, seluruh keluarga mertuaku hampir membeku. Kepuasan yang tadi terpancar, semangat yang membara seolah akan mendapatkan keuntungan besar, semuanya padam dalam hitungan detik. Ibu Sari adalah yang pertama bereaksi. Beliau berbalik tajam ke arahku, matanya membelalak,
Suaranya bergetar karena marah sampai hampir tidak terdengar. Kamu berani menyembunyikan ini dari keluarga? Aku menatapnya, tidak menghindar, tidak menunduk, hanya menjawab dengan tenang, kontrak sewa ini ditandatangani sebelum kita membahas soal agunan. Saya hanya menggunakan hak saya sebagai pemilik rumah. Jawabanku membuat beliau semakin marah. Wajahnya memerah, dadanya naik turun, seolah satu kalimat lagi bisa membuatnya meledak di tempat. Dito berbeda. Dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap percaya dirinya. Wajahnya menjadi muram, dia melangkah mendekatiku, suaranya terdengar mengancam. Lalu surat yang kamu tanda tangani, tentang penyerahan hak pengelolaan kepada keluarga, itu apa? Aku menoleh menatapnya lurus-lurus, menjawab kata demi kata. Benar, saya menandatangani surat penyerahan hak pengelolaan. Tapi saya tidak pernah menandatangani surat izin untuk mengagunkan rumah ini, apalagi surat untuk membiarkan siapapun menggunakan aset saya untuk kepentingan pribadi. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi perhitungan Dito. Dia terdiam beberapa detik, bibirnya bergetar, tapi tidak bisa membalas. Di belakang, Banyu akhirnya angkat bicara. Tapi yang membuat hatiku dingin, dia tidak bertanya kenapa aku menyewakan rumah itu atau apa yang telah dia lewatkan. Dia hanya mengerutkan kening, suaranya penuh kekesalan. Kirana, kamu ini mempersulit keluarga. Aku mendengarnya dan tertawa sinis. Sampai saat ini, di matanya, yang mempersulit tetaplah aku, bukan keluarganya. Mereka yang berdiri di dalam rumahku, menghitung-hitung pinjaman bank, merencanakan bisnis, bahkan sudah membayangkan keuntungan tanpa pernah bertanya apakah aku setuju. Aku menoleh ke arahnya, perlahan bertanya balik. Keluarga sedang berencana menggunakan asetku untuk meminjam uang. Siapa yang sebenarnya mempersulit siapa? Pertanyaanku membuat Banyu terdiam. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi kemudian mengurungkannya. Sikap diam seperti itu sudah terlalu sering kulihat beberapa hari ini. Setiap kali terpojok, dia akan diam. Seolah keheningan bisa membuat segalanya terlihat lebih baik. Mendengar itu, Ibu Sari tidak bisa lagi menahan diri. Beliau menunjuk lurus ke wajahku, menggeram kata demi kata. Kamu pikir dengan begini kamu bisa mempertahankan rumah itu? Kalimatnya terdengar seperti ancaman. Tapi yang kulihat lebih jelas adalah kekecewaan yang meluap di matanya. Orang hanya akan marah sampai gemetar seperti itu ketika barang yang mereka kira sudah di tangan, tiba-tiba lepas. Rini yang berdiri di dekatnya berbisik pada Dito, tidak terlalu pelan, cukup untuk kudengar. Dia ini licik. Aku tidak menoleh, tapi di dalam hati aku merasa geli. Licik? Jika bertindak sesuai hukum dan hak sendiri disebut licik, berarti dari awal di mata mereka aku hanya boleh patuh menyerahkan asetku tanpa perlawanan. Pengacara penyewa, melihat suasana semakin tegang, berdeham sekali, lalu dengan sangat profesional menambahkan beberapa kalimat tentang jangka waktu sewa, tanggung jawab serah terima, dan hak-hak penyewa, sesuai kontrak. Aku mendengarkannya tanpa perlu terlalu fokus, karena semua itu sudah ku ketahui. Yang lebih menarik perhatianku adalah ekspresi setiap orang di ruangan itu. Bapak Hardiman duduk dengan wajah muram, matanya berpindah-pindah dari aku ke Banyu, lalu ke Dito. Seolah akhirnya beliau sadar bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dikiranya. Ibu Sari menggertakkan giginya sampai rahangnya menegang. Dan Dito, dari yang tadinya bersemangat mengukur dan menghitung pinjaman, sekarang seperti orang yang ditarik paksa ke bumi. Wajahnya gelap, matanya memerah karena marah. Aku tidak bicara lagi. Sampai di sini sudah cukup. Ada hal-hal yang jika dijelaskan lebih lanjut hanya akan mengaburkan kebenaran telanjang yang sudah ada di depan mata. Mereka sudah menganggap rumah itu milik mereka. Mereka sudah berencana menggunakannya untuk modal. Mereka sudah melangkah jauh di depan. Dan sekarang, ketika menyadari bahwa rumah itu terhalang oleh kontrak sewa yang sah, yang mereka lihat bukan lagi prospek keuntungan, tapi sebuah dinding yang menghalangi keserakahan mereka. Saat pulang, tidak ada yang bicara baik-baik. Pengacara itu pamit padaku lalu pergi lebih dulu. Aku juga melangkah keluar gerbang. Di belakangku, aku mendengar suara omelan Ibu Sari yang pelan tapi penuh amarah. Aku mendengar Dito menggerutu. Aku mendengar Banyu menenangkan ibunya. Aku tidak menoleh. Aku tahu betul, ini belum berakhir. Sebuah keluarga yang sudah mengincar aset menantunya, yang sudah berencana menggunakannya sebagai jaminan,
tidak akan mudah menyerah hanya karena satu kontrak sewa. Dan benar saja, seperti dugaanku, keserakahan yang sudah terlanjur dipancing tidak akan berhenti hanya karena satu kegagalan. Beberapa hari kemudian, keluarga mertuaku tampak diam. Tidak ada yang menyinggung soal rumah itu lagi. Tapi justru keheningan itulah yang membuatku lebih waspada. Aku tahu mereka diam bukan karena menyerah, tapi karena sedang memikirkan cara lain. Cara yang lebih nekat, lebih berisiko, dan pastinya lebih jahat. Beberapa hari setelah insiden di rumahku, suasana di apartemen kami menjadi sangat aneh. Banyu menjadi lebih pendiam, tapi bukan karena merasa bersalah, melainkan seperti orang yang sedang menahan diri menunggu saat yang tepat. Aku bisa melihatnya. Orang yang benar-benar menyesal akan menunjukkan keraguan, rasa bersalah, setidaknya satu pertanyaan. Tapi Banyu tidak. Dia pergi kerja, pulang, makan, menatap ponsel, sesekali menerima telepon dan bicara pelan di balkon. Keheningan itu justru membuatku semakin yakin bahwa di belakangku, keluarganya belum menyerah. Malam itu, Banyu pulang lebih larut dari biasanya. Aku sedang duduk di meja makan saat mendengar pintu terbuka. Dia masuk, melepas sepatu, tidak banyak bicara, hanya menuang segelas air dan meminumnya sampai habis, lalu duduk di seberangku. Wajahnya tegang, matanya cekung, seperti orang yang baru saja melewati perdebatan yang melelahkan. Aku tidak langsung bertanya, aku hanya menatapnya sejenak. Dialah yang memulai. Suaranya kering, tanpa basa-basi, keluarga sudah memutuskan. Kamu harus membatalkan kontrak sewa rumah itu. Aku meletakkan gelas di tanganku, bertanya dengan sangat pelan. Untuk apa? Banyu mengangkat kepalanya menatapku. Mungkin dia pikir, di titik ini sudah tidak perlu ada yang disembunyikan lagi. Dia menjawab langsung, Dito sudah memberikan uang muka untuk membeli sebidang tanah besar. Kesempatannya langka. Cukup dengan mengagunkan rumahmu, uangnya bisa langsung cair. Mendengar itu, aku tertegun. Ternyata mereka tidak hanya berdiskusi, tidak hanya melukiskan rencana dan menungguku setuju. Mereka sudah melangkah lebih jauh, mereka sudah memberikan uang muka. Artinya, mereka sudah berinvestasi sebelum punya uang, menggunakan keyakinan bahwa cepat atau lambat mereka akan mendapatkan rumahku sebagai jaminan untuk langkah selanjutnya. Aku menatap Banyu, dan untuk pertama kalinya benar-benar melihat kenekatan dan kelancangan seluruh keluarganya. Orang normal, jika ingin membeli tanah atau berbisnis, akan menyiapkan modal dulu baru berani membayar. Tapi keluarganya sebaliknya. Mereka belum punya apa-apa, tapi sudah menganggap rumahku sebagai aset pasti mereka, sebagai uang di kantong mereka, sebagai jaring pengaman yang bisa dibuka kapan saja. Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya satu kalimat. Kalau investasi tanah itu rugi, bagaimana? Pertanyaan itu baru saja selesai, wajah Banyu langsung muram. Dia menopangkan tangannya di meja, suaranya meninggi. Kamu bicara seolah-olah mendoakan keluargaku bangkrut. Aku menatapnya, tidak menghindar. Bukan, tapi aku tidak mau kehilangan rumahku karena keputusan orang lain. Setelah aku berkata begitu, kami duduk saling tatap dalam keheningan yang berat. Banyu saat itu bukan lagi pria tenang dan pendiam yang kukira ku kenal. Di hadapanku adalah seorang pria yang diseret oleh kepentingannya sendiri sampai-sampai menganggap tindakan istrinya melindungi asetnya sebagai penghalang bagi keluarganya. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya lebih tajam. Itu bukan hanya keputusan orang lain, itu urusan keluargaku, yang sekarang juga keluargamu. Aku mendengarnya dan merasa lelah. Ketika butuh asetku, mereka menyebutnya keluarga. Tapi ketika menekanku, berhitung denganku, menempatkanku di posisi sulit, tidak ada yang ingat bahwa aku juga bagian dari keluarga. Aku baru saja akan bicara lagi, ketika ponsel Banyu bergetar. Dia melirik layar, raut wajahnya sedikit berubah. Aku bisa melihat itu telepon dari Ibu Sari, mungkin karena sedang emosi di depanku, dia lupa untuk menjauh. Begitu mengangkat telepon dan baru saja berkata, "Halo, Bu," suara Ibu Sari langsung terdengar nyaring dari seberang. Begitu kerasnya sampai aku yang duduk di seberang bisa mendengar setiap katanya. Beliau hampir berteriak ke telepon. "Suruh dia tanda tangan, kalau tidak mau, ceraikan saja. Rumah itu juga harus dibagi. Kamu jangan lembek terus, nanti rugi semua." Seluruh dapur hening. Banyu membeku,
buru-buru menjauhkan ponselnya seolah baru saja menjatuhkan sesuatu yang sensitif. Tapi sudah terlambat. Aku mendengar setiap katanya dengan sangat jelas, tidak mungkin salah dengar. Kalau tidak mau, ceraikan saja. Rumah itu juga harus dibagi. Itu bukan lagi kiasan. Bukan lagi perhitungan tersembunyi. Bukan lagi kalimat sinis Rini atau rencana indah Dito. Itu adalah sifat asli mereka. Telanjang dan serakah sampai mengerikan. Baru saja menikah, ibu mertuaku sudah bisa dengan santainya bicara soal cerai, sebagai cara untuk memaksaku menyerahkan aset. Di kepalanya, pernikahan ini dari awal mungkin hanyalah jalan untuk mendapatkan rumah 3 miliar itu. Dan tepat pada saat itu, untuk pertama kalinya selama masa singkatku di keluarga ini, aku tertawa. Bukan tawa bahagia, bukan tawa sinis yang getir. Tapi sebuah tawa dingin yang singkat. Tawa yang muncul secara alami ketika seseorang sudah melihat kebenaran begitu jelas sampai tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Banyu menatapku, wajahnya pucat. Mungkin dia tidak menyangka aku akan tertawa. Dia tergagap, "Kirana, kamu dengar. Ibu cuma emosi, bukan?" Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak mau mendengar pembelaan apapun lagi. Ketika seseorang sudah mengucapkan apa yang paling dalam di kepalanya, semua penjelasan setelahnya hanyalah tambal sulam. Aku berdiri, perlahan mengambil gelasku, dan berbalik menatap Banyu lurus-lurus. Suaraku saat itu sangat tenang. Tenang sampai aku sendiri merasa aneh. "Bilang pada ibumu, siapkan pengacara, karena kali ini, aku juga sudah siap." Kalimat itu baru saja selesai, Banyu tertegun seolah baru saja ditampar. Dia membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin saat itulah dia baru benar-benar sadar, aku bukan lagi istri yang hanya bisa duduk diam mendengarkan perhitungan keluarganya. Aku berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan keheningan yang pekat di belakangku. Dan saat pintu kamar tertutup, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Mulai malam ini bukan lagi soal saran, nasihat, atau ancaman keluarga. Ini sudah menjadi konfrontasi yang sesungguhnya. Pintu kamar baru saja tertutup di belakangku, di luar masih terdengar langkah Banyu mondar-mandir. Aku tidak menyalakan lampu terang, hanya lampu tidur di samping ranjang. Aku duduk diam di tepi kasur, menatap ponsel di tanganku, hatiku terasa dingin. Kalimat Ibu Sari di telepon masih terngiang-ngiang dengan jelas, "Kalau tidak mau, ceraikan saja. Rumah itu juga harus dibagi." Orang bilang emosi bisa membuat orang salah bicara, tapi aku tidak percaya itu. Salah bicara hanya terjadi sesaat, tapi kalimat itu terdengar begitu lancar, begitu siap, seolah sudah diulang-ulang di kepalanya sejak lama. Di luar, Banyu mengetuk pintu 2 kali. Pertama, dia hanya memanggil pelan, "Kirana, buka pintunya. Kita bicara." Aku tidak menjawab. Kedua kalinya, ketukannya lebih keras. Suaranya sedikit lebih tajam. "Kamu jangan keterlaluan." Aku tetap diam. Terkadang, diam bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa bicara saat itu hanya akan membuat keadaan semakin menjijikkan. Sekitar 15 menit kemudian, apartemen menjadi sunyi. Kukira dia sudah keluar merokok atau berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Tapi kurang dari setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Aku bangkit dan keluar dari kamar. Begitu membuka pintu, hawa tegang langsung menerpa wajahku. Ibu Sari menerobos masuk lebih dulu, melemparkan tasnya ke sofa dengan keras. Di belakangnya, Bapak Hardiman dengan wajah muram. Dito memeluk sebuah map kulit hitam, dan Rini masuk terakhir, bibirnya terkatup rapat, matanya menyala seolah sudah menunggu momen ini. Banyu berdiri di tengah ruang tamu, sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan keluarganya. Detail itu saja sudah cukup untuk membuatku paham. Dia yang memanggil mereka, atau setidaknya, dia tahu mereka akan datang. Begitu melihatku, Ibu Sari langsung menunjuk lurus ke arahku, suaranya melengking. "Menantu macam apa kamu, mengancam keluarga suami dengan pengacara?" Aku menutup pintu, perlahan berjalan menghadapinya. Aku tidak menghindar, tidak mundur, hanya menjawab dengan tenang. "Keluarga suami macam apa, yang mengincar aset menantunya seperti mangsa?" Kalimatku baru saja selesai, seisi ruangan terdiam sejenak. Mungkin karena selama ini, meskipun aku tenang dan tegas,
Mereka masih terbiasa melihatku sebagai seseorang yang akan mengalah. Tapi sekarang aku tidak lagi menahan kata-kataku. Dito adalah yang paling cepat bereaksi. Dia menarik kursi dan duduk dengan kasar, membuka mapnya, dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja. Suaranya tidak lagi mengejek seperti sebelumnya, tapi menjadi datar, dingin, dan cepat. Bicara banyak capek. Mbak tinggal tanda tangan, sisanya biar keluarga yang urus. Aku menarik kursi dan duduk, mengambil dokumen itu untuk kulihat. Hanya dengan membalik beberapa halaman, aku sudah paham sejauh mana mereka melangkah. Di dalamnya ada proposal pinjaman bank, surat perjanjian uang muka tanah atas nama Dito, rencana bisnis yang asal-asalan, dan terakhir, selembar surat kuasa yang sudah disiapkan. Di dalamnya, orang yang diberi kuasa penuh untuk mengurus rumah itu tidak lain adalah Banyu. Aku mengangkat kepala menatap mereka satu persatu. Beberapa hari yang lalu, mereka masih bicara soal pengelolaan bersama, transparansi, dan keluarga. Hari ini, mereka sudah membuang semua kedok itu. Mereka tidak lagi butuh aset bersama. Mereka ingin aku menyerahkan kuasa penuh atas rumah itu ke tangan suamiku. Aku menutup map dokumen itu, meletakkannya kembali di meja, dan bertanya singkat. Kalau saya tidak tanda tangan, bagaimana? Ibu Sari hampir mencondongkan tubuhnya ke depan, menggeram kata demi kata, maka rumah tangga ini tidak akan tenang. Pernikahan ini juga tidak akan tenang. Kalimat itu baru saja diucapkan, ruangan menjadi hening mencekam. Tidak ada lagi bujukan, tidak ada lagi kiasan moral, tidak ada lagi kata keluarga yang munafik. Yang tersisa hanyalah ancaman telanjang. Rini langsung menimpali, suaranya sinis seperti biasa, tapi kali ini lebih tajam. Mbak pikir bisa menang dengan mempertahankan rumah itu? Masih ada suami, ada kehormatan, ada keluarga besar. Malu sekali seumur hidup tidak akan bisa hilang. Mbak mau orang-orang bilang Mbak baru menikah sudah hitung-hitungan sama keluarga suami? Aku menoleh ke arahnya. Kehormatan? Mereka sedang duduk di rumahku, membawa surat kuasa untuk memaksaku menyerahkan aset, lalu menggunakan kehormatanku untuk mengancamku. Benar-benar tipe orang yang semakin salah, semakin suka menggunakan moralitas untuk menakut-nakuti orang lain. Sejak awal, Banyu tetap diam. Kukira dia akan membiarkan ibu dan adik-adiknya bicara, lalu bertindak sebagai penengah, tapi tidak. Dia mengangkat kepala menatapku dengan tatapan dingin, suaranya pelan tapi tegas. Kirana, Mas jujur ya, kamu tanda tangan sekarang, kita masih keluarga. Kalau kamu melawan, jangan salahkan Mas. Aku menatap pria yang baru saja menikah denganku, mendengar kata-kata itu, dan merasa lebih geli daripada sakit. Geli karena pada akhirnya, pernikahan yang mereka gunakan sebagai alat untuk menekanku, kini diucapkan oleh suamiku sendiri sebagai senjata. Aku menatap Banyu lurus-lurus, bertanya dengan sangat pelan, setiap katanya seperti sayatan. Jadi dari awal, Mas menikahi aku atau menikahi rumah itu? Seluruh ruangan hening. Banyu membuka mulut tapi sebelum sempat bicara, aku sudah mengangkat ponselku. Aku tidak ragu-ragu. Aku menekan nomor yang sudah kusiapkan, dan menyalakan loudspeaker. Di seberang, telepon berdering 2 kali, lalu Leo menjawab, suaranya sangat tenang. Ya, Kirana. Aku duduk tegak, menatap lurus ke seluruh keluarga mertuaku yang wajahnya mulai memucat, lalu berkata dengan jelas kata demi kata, Mas Leo, tolong kesini sekarang. Keluarga suamiku sedang memaksaku menandatangani surat pengalihan aset. Begitu mendengar itu, raut wajah mereka semua berubah drastis. Ibu Sari berdiri kaget, Dito mengumpat pelan. Rini ternganga. Dan Banyu membeku. Dan pada saat itu, aku tahu. Puncak drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bahkan sebelum Leo tiba, tindakanku menyalakan loudspeaker dan memanggil nama pengacara di depan seluruh keluarga, sudah cukup untuk mengubah suasana di apartemen. Dito adalah yang pertama kehilangan kendali. Dia berdiri dan menggebrak meja dengan keras sampai gelas di dekatnya bergetar. Suaranya pecah karena marah. Mbak jangan keterlaluan. Ini urusan internal keluarga. Cara dia menekankan kata keluarga terdengar sangat ironis. Ketika butuh rumahku, mereka menyebutnya urusan keluarga. Ketika aku melawan, mereka juga berlindung di balik kata keluarga untuk membungkamku.
Aku duduk diam di kursiku, menatap lurus ke arah Dito. Suaraku sangat pelan, tapi aku tahu itu terdengar sangat dingin. Keluarga yang mana? Keluarga di mana adik ipar punya utang di luar, lalu memaksa kakak iparnya menggadaikan rumah untuk menyelamatkannya? Kalimat itu baru saja jatuh. Seisi ruangan seolah tercekik. Tidak ada lagi napas yang berat, tidak ada lagi suara kursi bergeser, tidak ada lagi kesombongan yang tadi. Semuanya hening dalam sekejap, cukup untuk membuatku melihat wajah mereka satu persatu mulai berubah warna. Bapak Hardiman adalah yang pertama bereaksi. Beliau berbalik tajam ke arah Dito, matanya yang biasanya setengah terpejam kini terbuka lebar. Utang apa? Kamu punya utang sama siapa? Suaranya tidak keras, tapi terdengar penuh keterkejutan dan amarah. Aku melirik Rini, dan melihat wajahnya pucat pasi. Sementara Ibu Sari, yang baru beberapa menit lalu dengan angkuhnya menyuruhku tanda tangan, kini bibirnya bergetar. Kirana, kamu bicara apa? Utang apa? Hanya Banyu yang tidak langsung bicara. Tapi justru ekspresi kaget di wajahnya lah yang paling banyak bicara. Jelas dia tahu keluarganya butuh uang, tahu Dito berencana investasi tanah, tapi dia tidak tahu masalahnya sudah seberat ini. Aku tidak memberi mereka waktu untuk berkelit. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan setumpuk kertas fotokopian yang sudah kustaples, dan meletakkannya di atas meja dengan rapi. Suara kertas menyentuh kaca terdengar kering dan tajam. Aku menarik lembar demi lembar, mendorongnya ke hadapan mereka, tidak cepat, tidak lambat. Di dalamnya ada salinan surat tagihan utang, tangkapan layar pesan tagihan, surat perjanjian uang muka tanah atas nama Dito, dan surat komitmen pembayaran dengan tanggal jatuh tempo yang jelas. Aku tidak perlu meninggikan suaraku. Aku hanya menunjuk setiap baris, setiap angka, lalu berkata, 1,5 miliar utang lama, 500 juta uang muka tanah. Totalnya 2 miliar, dan kalian berencana menggunakan rumahku sebagai jaring pengaman. Dito langsung menyambar kertas-kertas itu, matanya bergerak cepat, semakin lama membaca wajahnya semakin memerah. Dia menunjuk lurus ke arahku, suaranya hampir mendesis. Siapa yang memberimu izin menyelidiki saya? Aku menatapnya tanpa berkedip. Orang yang berencana merampas rumahku bertanya dari mana aku mendapatkan bukti. Tidakkah kamu merasa itu lucu? Kalimat itu membungkam Dito. Dia meremas kertas-kertas itu sampai lecek, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena bukti-bukti itu sudah menelanjangi semuanya. Bapak Hardiman merebut kertas-kertas itu dari tangan putranya, membacanya sekilas, lalu menggebrak meja dengan keras. Kamu gila. 2 miliar kamu sembunyikan dari keluarga. Dito berbalik, antara marah dan membela diri. Aku bisa mengatasinya. Aku hanya butuh waktu. Bapak Hardiman memotongnya. Mengatasi dengan apa? Dengan rumah istri kakakmu? Pertanyaan itu seperti pisau yang mengoyak lapisan terakhir penutup mereka. Benar, mereka bukan berencana berbisnis untuk keluarga, bukan untuk maju bersama, tapi untuk menggunakan rumahku menutupi lubang yang digali oleh Dito sendiri. Melihat semuanya sudah terbongkar dan tidak bisa ditutupi lagi, Ibu Sari langsung mengubah taktik. Baru beberapa menit yang lalu beliau mengancamku, sekarang suaranya melembut, bahkan terdengar sedikit terisak. Ibu akui keluarga kita sedang sulit, tapi sebagai keluarga kita harus saling membantu di saat susah, kan, Nak? Aku menoleh ke arahnya. Aku sudah menunggu kalimat ini sejak lama. Aku menjawab singkat tanpa basa-basi. Saat ibu memanggil saya menantu, ibu sedang meminta. Saat ibu memaksa saya menyerahkan rumah, ibu sedang merampok. Ibu Sari terdiam. Mulutnya yang tadinya hendak bicara, tiba-tiba terkatup. Mungkin itu pertama kalinya ada yang bicara begitu belak-belakan padanya, tanpa menghindar, tanpa segan, tanpa rasa takut. Tepat pada saat itu, ponsel Dito berdering keras. Suaranya yang melengking di tengah ruangan yang sunyi membuat semua orang terkejut. Dito melihat layar, wajahnya pucat pasi. Dia menggenggam ponselnya erat-erat, tapi tidak berani mengangkat. Telepon berdering beberapa saat lalu mati. Belum sempat semua orang tenang, terdengar ketukan keras dan bertubi-tubi di pintu depan, seperti pukulan yang menghantam jantung. Lalu suara seorang pria yang kasar terdengar dari luar. Dito, buka pintunya. Saya kasih kamu waktu 1 malam lagi. Besok tidak ada uang, jangan salahkan saya.
Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat sesi apartemen membeku. Aku menatap satu persatu orang di hadapanku. Wajah Ibu Sari kelabu. Bapak Hardiman membeku. Rini gemetar sampai tangannya mencengkeram kursi. Banyu berdiri kaku seperti kehilangan jiwa. Dan Dito, orang yang tadi masih menggebrak meja memaksaku tanda tangan, kini hanya bisa berdiri mematung, bibirnya pucat. Dan aku tahu. Ledakan pertama akhirnya benar-benar terjadi. Suara ketukan dan teriakan penagih utang di luar baru saja berhenti, seisi apartemen jatuh ke dalam kekacauan yang mencekik. Ibu Sari terhuyung-huyung, berpegangan pada kursi, wajahnya pucat pasi. Bapak Hardiman menoleh ke Dito, tangannya gemetar menunjuk wajah putranya, suaranya tercekat. Kamu membuat masalah sampai sejauh ini? Rini panik, berlari ke jendela untuk mengintip ke bawah, lalu kembali dengan suara pecah. Bu, di bawah ada beberapa orang. Di tengah kepanikan itu, entah kenapa hatiku justru terasa sangat tenang. Mungkin karena akhirnya, semua yang perlu mereka tunjukkan sudah terlihat. Aku perlahan membuka tasku, mengeluarkan satu set dokumen lain yang terbungkus plastik transparan. Tidak ada yang memperhatikan sebelumnya bahwa aku membawa lebih dari sekadar fotokopian utang Dito. Aku meletakkannya di tengah meja, tepat di bawah sorotan lampu, lalu mengetuknya pelan dengan ujung jariku. Suara ketukan pelan itu, di tengah ruangan yang membeku, terdengar cukup untuk membuat semua kepala yang sedang kalut menoleh ke arahku. Dito mengerutkan kening. Banyu mendekat. Ibu Sari, meskipun masih gemetar, matanya sudah terpaku pada dokumen itu seolah akan melihat bencana lain. Itu adalah dokumen asli yang mereka tanda tangani beberapa hari yang lalu. Dokumen yang mereka anggap hanya formalitas agar menantu tidak banyak bicara. Aku mendorongnya ke tengah meja, membuka halaman yang berisi semua tanda tangan, dan berkata dengan sangat pelan, "Silakan dibaca lagi." Banyu adalah yang pertama membungkuk. Dia mengambil kertas itu, matanya membaca dari atas ke bawah. Semakin lama membaca, raut wajahnya semakin berubah. Awalnya bingung, lalu mengerutkan kening, dan akhirnya pucat pasi. Dia mengangkat kepala menatapku, suaranya tergagap, berbeda jauh dari sikap tegasnya tadi. "Kirana, bukankah ini hanya surat pernyataan pengelolaan bersama?" Aku menggeleng, menatapnya lurus-lurus. "Bukan. Itu adalah surat pernyataan bahwa seluruh keluarga secara sukarela mengakui adanya niat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, penggunaan, dan pengalihan aset pribadiku, serta setuju untuk bertanggung jawab secara hukum jika timbul sengketa, paksaan, kerugian, atau penggunaan aset tersebut sebagai jaminan utang." Setiap kata yang kuucapkan membuat wajah mereka semakin berubah. Bapak Hardiman merebut kertas itu dari tangan putranya, membacanya, dan tangannya mulai gemetar. Rini mendekat, matanya membelalak, dan Dito, ketika menyadari apa yang terjadi, langsung berteriak seolah dadanya ditinju. "Kamu menjebak kami." Aku menoleh ke arahnya, suaraku tetap dingin dan datar. "Tidak, aku memberi kalian kesempatan untuk membaca. Kalian sendiri yang terlalu serakah, jadi menandatangani tanpa melihat." Kalimat itu membungkam Dito. Dia hendak membantah, tapi selain memelotot dan menggertakkan gigi, tidak ada argumen yang keluar, karena memang begitulah kenyataannya. Tidak ada yang menodongkan pisau. Mereka sendiri yang tidak sabar. Mereka sendiri yang menganggapku lemah, menganggapku mangsa, sampai-sampai selembar kertas pun tidak mereka baca dengan teliti. Dan di dunia ini, orang serakah seringkali jatuh karena menganggap orang lain lebih bodoh dari mereka. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini tidak bertubi-tubi seperti penagih utang, tapi singkat dan tegas. Aku berjalan untuk membuka. Leo berdiri di sana, membawa mapnya. Wajahnya tenang tapi matanya sangat tajam. Dia melangkah masuk seolah sudah tahu apa yang akan dilihatnya. Leo tidak terkejut melihat kekacauan di dalam. Dia meletakkan mapnya di meja, membukanya, melirik dokumen yang tergeletak di antara orang-orang yang pucat pasi, lalu berkata dengan tegas, "Saya konfirmasi. Surat ini memiliki kekuatan hukum yang menunjukkan kehendak para pihak. Jika Mbak Kirana melaporkan adanya tekanan untuk mengalihkan aset pribadinya, ini adalah bukti yang sangat kuat." Kalimatnya singkat, tidak bertele-tele,
Tapi setiap katanya seperti palu yang menghantam sisa-sisa kepercayaan diri keluarga mertuaku. Mendengar itu, Ibu Sari mencengkeram lengan kursi, suaranya pecah. Kamu benar-benar mau memperpanjang masalah ini, Nak? Saat ini, tidak ada lagi sikap angkuh dan sombongnya. Yang ada hanyalah seorang wanita panik yang menyadari bahwa permainannya di kegelapan kini telah disorot lampu terang. Aku menatapnya dan menjawab tanpa ragu, masalah ini menjadi panjang atau pendek adalah pilihan keluarga sejak datang ke sini malam-malam untuk memaksaku tanda tangan. Mendengar itu, Bapak Hardiman terkulai di kursinya seolah kehabisan tenaga. Rini mundur, tidak berani menatapku lagi. Banyu mulai mengubah nadanya. Dia mendekatiku, tangannya terulur seolah ingin meraihku, tapi aku langsung menarik tanganku. Gerakanku membuatnya terdiam. Dia merendahkan suaranya, mencoba bersikap lembut. Kirana, dengarkan Mas. Mas tidak tahu, semuanya akan jadi begini. Aku memotongnya. Mas tidak tahu, atau tahu tapi diam. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih lambat tapi lebih menusuk. Diam juga berarti memilih pihak. Kalimat itu tepat mengenai titik lemahnya. Banyu berdiri membeku, matanya menunduk. Mungkin saat itulah dia baru sadar bahwa sikapnya yang hanya diam saat istrinya ditekan, lalu mengaku tidak tahu saat semuanya terbongkar, tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Leo tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan dokumen lain dari mapnya, meletakkannya di meja. Itu adalah transkrip rekaman telepon malam sebelumnya, lengkap dengan cetakan teksnya. Aku tidak perlu bicara lagi, karena suara Ibu Sari di dalamnya sudah sangat jelas. Kalau tidak mau, ceraikan saja. Rumah itu juga harus dibagi. Kalimat itu, ketika didengar lewat telepon saja, sudah membuatku geli. Sekarang, ketika terpampang hitam di atas putih di depan suami dan mertuanya, kalimat itu tidak ada bedanya dengan tamparan publik bagi seluruh citra baik yang coba dijaganya. Bapak Hardiman menatap kertas itu, lalu duduk terkulai di kursinya. Wajahnya kelabu seolah baru menyadari lubang besar yang telah mereka masuki. Aku menatap sekeliling ruangan. Masing-masing dengan ekspresinya sendiri, panik, gemetar, bungkam, menunduk. Lalu aku mengucapkan kalimat yang sudah lama kutunggu untuk kukatakan. Dari awal kalian mengira diamku adalah kelemahan. Salah. Diamku adalah untuk membiarkan kalian bicara, melakukan segalanya, menandatangani semuanya, lalu menjerat leher kalian sendiri. Seluruh ruangan hening seketika. Tidak ada yang bisa membantah. Karena saat ini, jerat itu sudah terpasang di leher mereka. Dan tangan merekalah yang memasangnya. Kalimatku baru saja selesai, sesi ruangan masih membeku. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Terpojok, Dito adalah yang pertama meledak. Dia menerjang ke depan, menyambar map dokumen di meja, matanya merah seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku baru saja melihat tangannya meremas kertas hingga lecek ketika Leo melangkah maju dan menahan pergelangan tangannya. Suaranya dingin. Silakan sobek 1 lembar saja, saya akan langsung catat sebagai tindakan penghancuran barang bukti. Kalimat itu seperti rem mendadak. Dito membeku, tubuhnya kaku, hanya bisa menggertakkan gigi lalu melemparkan dokumen itu kembali ke meja. Amarahnya yang meluap-luap tertahan di tengah jalan, hanya menyisakan kekesalan yang tidak tersalurkan. Melihat adiknya dihentikan, Ibu Sari langsung mengubah strateginya, begitu cepat sampai aku pun terkejut. Dari wanita yang menunjuk-nunjuk dan berteriak, beliau berubah menjadi memegangi dadanya, air mata mengalir, suaranya bergetar seolah dialah korban paling malang di ruangan ini. Semua ini ibu lakukan karena sayang sama anak-anak ibu, sayang sama keluarga ini. Kamu sebagai menantu, tega melihat keluarga suami hancur, suaranya yang memelas, posturnya yang goyah, jika dibawa keluar dan diceritakan ke tetangga, pasti banyak yang akan menyalahkanku sebagai menantu berhati batu. Tapi aku sudah melihatnya dengan sangat jelas. Air mata itu bukan karena penyesalan. Air mata itu, karena tidak berhasil merampas apa yang diinginkannya. Aku menatapnya, tidak menghindar, tidak luluh. Suaraku tetap datar, tapi setiap katanya tajam seperti pisau. Ibu jangan sebut itu sayang. Sayang tidak akan memaksa menantunya menyerahkan rumah sehari setelah menikah. Itu namanya perhitungan.
Kalimat itu membuat Ibu Sari ternganga. Matanya membelalak, mungkin tidak menyangka di titik ini aku masih berani bicara setajam itu. Tapi aku tidak mau berputar-putar lagi. Orang seperti mereka, semakin didengarkan dengan lembut, semakin menganggap orang lain lemah. Melihat ibunya menangis, Banyu seperti tersulut api. Setelah dari tadi terpojok, sekarang melihat ibunya terisak, dia langsung berbalik ke arahku dan menggebrak meja. "Kamu keterlaluan. Ibu saya sudah tua." Teriakannya menggema di apartemen. Aku menoleh menatap lurus ke matanya, tidak marah, tidak gemetar. Aku hanya bertanya satu kalimat. "Saat ibumu memaksaku tanda tangan, Mas ada di mana?" Pertanyaan itu langsung, singkat, dan menusuk. Dan itu membuat Banyu membeku di tempat. Mulutnya bergerak-gerak, tenggorokannya tercekat, karena dia tidak bisa bilang dia tidak tahu, juga tidak bisa bilang dia mencegah. Kenyataannya, dia duduk di sana, melihat, mendengar, dan memilih diam. Tidak bisa membantah, Banyu semakin marah. Dia menendang kursinya ke belakang, menunjuk wajahku, dan berteriak, "Baik, kalau kamu hebat, kita cerai saja." Seisi ruangan hening. Kalimat itu baru saja jatuh, aku kembali merasa geli. Entah kenapa, yang kurasakan bukan sakit, tapi lega. Lega karena akhirnya, pernikahan yang mereka gunakan sebagai alat untuk menekanku, kini diucapkan oleh suamiku sendiri sebagai senjata. Rini yang berdiri di dekatnya sedikit terkejut melihatku tertawa. Mungkin dia menungguku menangis, memohon, atau panik. Tapi aku tidak. Aku perlahan membuka tasku, mengeluarkan sebuah amplop coklat lain yang sudah kusiapkan. Aku meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah Banyu. Suaraku jelas kata demi kata, "Cerai boleh. Tapi sebelumnya, kembalikan uang saya 800 juta. Dan rumah 3 miliar itu, satu batanya pun jangan harap kalian bisa sentuh." Banyu tertegun menatap amplop itu seolah melihat hantu. Dia mengambilnya, mengeluarkan isinya. Itu adalah salinan bukti transfer uang yang kuberikan padanya sebelum menikah untuk menutupi utang proyeknya. Lengkap dengan bukti percakapan, tanggal, dan konfirmasi yang jelas. Aku masih ingat betul, saat itu dia memohon, suaranya tercekat, mengatakan bahwa jika aku membantunya kali ini, semua akan baik-baik saja setelah menikah. Mungkin dia pikir, setelah menikah, utang seperti itu akan otomatis luntur dalam kata suami istri. Ibu Sari melihat kertas-kertas itu dan berbalik ke arah putranya, matanya membelalak. "Kamu masih punya utang sebanyak itu sama dia?" Banyu ternganga, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Dia jelas tidak menyangka aku menyimpan semua buktinya, apalagi mengeluarkannya di saat seperti ini. Dito di sebelahnya mengumpat lagi, Rini mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Saat itulah Leo angkat bicara, suaranya datar tapi menusuk. "Jika masalah ini dibawa ke pengadilan, selain tidak bisa menyentuh rumah tersebut, pihak keluarga Anda berisiko dituntut ganti rugi moral, biaya pengacara, dan tentu saja harus mengembalikan pinjaman 800 juta ini secara penuh." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan sisa-sisa ilusi mereka. Ibu Sari menangis terseduh-seduh, kali ini tangisan yang sesungguhnya. Bukan lagi air mata sandiwara, tapi tangisan panik seseorang yang menyadari bahwa perhitungannya tidak hanya gagal, tapi juga membongkar semua utang dan bukti yang memberatkannya. Bapak Hardiman terduduk di kursinya, satu tangan memegangi dada, wajahnya kelabu. Rini gemetar bersandar di dinding, bibirnya bergerak-gerak. "Bu, kenapa jadi begini?" Aku berdiri, mengambil tasku, dan menatap seluruh keluarga yang sedang berantakan di hadapanku. Pemandangan ini, beberapa hari yang lalu, mungkin mereka siapkan untukku. Tapi sekarang, yang pucat bukan aku, yang gemetar bukan aku, yang akan kehilangan segalanya juga bukan aku. Aku menatap lurus ke Ibu Sari, lalu Banyu, lalu Dito. Suaraku dingin dan tegas, seperti menutup peti mati. "Kalian pikir akan dapat rumah 3 miliar. Hasilnya, tidak ada rumah, malah muncul utang, muncul bukti, dan muncul wajah asli kalian. Bagaimana rasanya dijatuhkan oleh keserakahan kalian sendiri?" Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan lurus ke pintu. Di belakangku, terdengar suara tangisan, napas tersengal-sengal, suara kursi bergesekan, dan sebuah keluarga yang hancur berantakan di depan mataku. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal.
Apartemen tempat aku dan Banyu pernah tinggal bersama masih diselimuti keheningan setelah malam yang panjang dan menegangkan. Aku tidak membuat keributan, tidak berkemas terburu-buru seperti orang yang melarikan diri. Aku hanya melipat pakaianku, memasukkannya ke dalam 2 koper kecil, memeriksa kembali surat-surat, lalu menarik pintu dan melangkah keluar. Banyu tidak ada di rumah. Mungkin dia sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak semalam, atau mungkin dia tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku lagi. Aku juga tidak meneleponnya. Ada pernikahan yang ketika sifat aslinya sudah terlihat, tidak lagi membutuhkan penjelasan apapun. Mobil berhenti di depan gerbang rumah yang diberikan ibuku sebagai hadiah. Aku turun, membuka gerbang, berjalan perlahan melewati halaman kecil, dan berhenti sejenak di depan pintu. Ini adalah tempat di mana ibuku pernah berkata, "Setidaknya kamu selalu punya tempat untuk pulang." Dulu aku pikir ibu hanya berlebihan, tapi sekarang, berdiri di tengah rumah yang sunyi ini, aku baru mengerti bahwa ibu sudah melihat jauh lebih ke depan. Sore itu, ponselku mulai berdering tanpa henti. Banyu menelepon, awalnya dengan suara lelah, meminta bertemu untuk bicara. Lalu disusul pesan-pesan panjang, kadang menyalahkan, kadang memohon. Suatu kali dia mengirim pesan, "Tindakanmu ini memutus jalan hidup seluruh keluargaku." Aku membacanya, diam sejenak, lalu membalas satu baris singkat. "Bukan, keluargamu sendiri yang memutus jalannya dengan keserakahan." Setelah pesan itu, aku mematikan ponselku cukup lama. Aku tidak mau mendengar penjelasan yang sudah terlambat lagi. Beberapa hari kemudian, Ibu Sari juga meneleponku. Suaranya tidak lagi tajam. Kali ini beliau bicara pelan, bahkan sesekali tercekat. "Nak, ibu salah. Maafkan ibu kali ini, ya?" Aku mendengarnya, tidak marah, tidak menyindir. Aku hanya menjawab dengan lembut, "Ibu salah sejak menganggap menantu sebagai berangkas berjalan." Di seberang telepon hening sangat lama. Mungkin itu pertama kalinya dalam hidupnya. Beliau mendengar kalimat yang membuatnya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara Dito, semua terjadi persis seperti dugaanku. Karena tidak bisa mendapatkan uang tepat waktu, tanah yang sudah diberikannya uang muka hangus, para penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Keluarga yang tadinya berencana menggunakan rumahku sebagai pelampung, akhirnya tenggelam lebih dalam karena perhitungan mereka sendiri. Rini, setiap kali keluar rumah, selalu menunduk karena tetangga mulai berbisik-bisik tentang keluarga yang mencoba merampas rumah menantunya. Bapak Hardiman, setelah tahu jumlah utang Dito yang sebenarnya, mulai berbalik menyalahkan istri dan anaknya. Di rumah itu, orang-orang yang pernah duduk bersama memaksaku tanda tangan, kini saling bertengkar karena uang. Banyu masih mencoba menemuiku beberapa kali. Dia bilang dia hanya terjepit di antara ibu dan istrinya, bahwa dia tidak ingin semuanya menjadi sejauh ini. Tapi aku menatapnya dan mengerti satu hal dengan sangat jelas. Seorang pria yang benar-benar di pihak istrinya tidak akan duduk diam saat istrinya dipaksa menyerahkan aset sehari setelah menikah. Keheningannya hari itu sudah mengatakan segalanya. Setelah itu, aku mengajukan gugatan cerai dan menuntut pengembalian pinjaman 800 juta yang pernah dia pinjam dariku. Semua proses berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan pihak keluarga mertua, karena kali ini, aku tidak lagi membiarkan emosi menuntunku. Aku punya cukup dokumen, cukup bukti, dan cukup ketenangan untuk melindungi diriku sendiri. Malam pertama tidur di rumah ini, aku tidak menyalakan TV atau musik. Aku hanya berdiri sendirian di ruang tamu, memandang ke halaman yang disinari lampu jalan yang lembut. Aku teringat hari di mana ibu memberikan map dokumen rumah ini dan berkata, "Ibu memberimu ini agar kamu punya pegangan." Saat itu, aku pikir ibu hanya memberiku aset. Tapi sekarang aku mengerti, ibu memberiku lebih dari itu. Ibu memberiku jalan keluar, sebuah perisai, dan yang terpenting, sebuah tempat di mana aku masih bisa berdiri tegak setelah keluar dari pernikahan yang penuh perhitungan. Aku tidak merasa menang atas siapapun. Aku hanya merasa berhasil sadar sebelum kehilangan terlalu banyak. Karena pada akhirnya, orang menikah untuk membangun rumah tangga bersama. Sementara keluarganya, baru saja menikah sudah berniat merampas rumahku. Beruntung bagiku, aku sadar lebih awal. Sial bagi mereka, keserakahan yang belum sempat menelan 3 miliar, sudah lebih dulu menelan keluarga mereka sendiri. Setelah semua yang terjadi,
Yang paling kurasakan bukanlah kepuasan karena berhasil mempertahankan rumah, melainkan sebuah kesadaran yang menenangkan. Ternyata dalam hidup, hal yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan atau kegagalan, melainkan keserakahan manusia yang mampu membutakan segalanya, termasuk ikatan keluarga. Hanya karena sebuah rumah senilai 3 miliar, orang-orang yang pernah memanggilku menantu, istri, dan keluarga, bisa duduk bersama untuk merencanakan cara merebutnya dariku. Tapi dari kejadian itu pula, aku mengerti satu hal sederhana. Seorang wanita, ketika memasuki pernikahan, selain cinta, juga harus menjaga sedikit kewarasannya. Kepercayaan itu perlu, tapi kepercayaan bukan berarti menyerahkan segalanya tanpa menyisakan jalan untuk diri sendiri. Pernikahan ini berakhir bukan karena aku lebih kuat dari siapapun, tapi karena aku sempat melihat kebenaran sebelum semuanya terlambat. Dan jika ceritaku ini membuat seseorang yang mendengarnya berpikir sejenak tentang nilai penghargaan dan kebaikan dalam sebuah keluarga, mungkin semua yang telah kualami tidak sepenuhnya sia-sia. 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 Sepenuhnya